Karena sudah datang, muncul saja. Ning Xiaoyao, kau bertapa di puncak Kunlun ini 3 tahun, sungguh sepi. Asal kau jalani kultivasi ganda denganku, kuangkat kau jadi Raja Dewa Barat. Dewa asing barat, berani ganggu Zhongsha kami, kacaukan jalan rohaniku. Matilah! Sang pedang datang. Licik sekali dewa asing ini, masih menyimpan sisa jiwa, lari ke dunia manusia. Xiaoyao, Guru. Murid menghadap guru. Xiaoyao, kau mau turun gunung kejar sisa jiwa Dewa Bulu? Benar guru. Kalau sisa jiwa ini dilepas, entah dewa asing barat ini akan buat makar apa di bumi Zhongsha kami. Ingat dulu, keluarga Ningmu habis terbunuh, kau latih diri di Kunlun kami sudah 10 tahun. Sudah waktunya kau pulang lihat. Kunlun kami turun-temurun jaga naga Zhongxia, disebut naga raja. Mulai hari ini, kuberikan naga Raja Ling padamu, garis keturunan Kunlun, kekayaan duniawi miliaran, murid jutaan, semua kau kuasai. Guru tenang saja. Murid ingat ajaran guru, pasti tak akan mengecewakan. Setelah turun gunung, pergi dulu ke Yinlong Group, cari Qin Wan Kue, Raja Naga Laut Timur. Dia murid duniawimu, mungkin bisa bantu. Yinlong Group. Benar. Ini tempatnya. Nona besar, semua tabib di Laut Timur tak sanggup obati sakit kakek. Tak ada solusi. Benarkah Qin Wan Cui bisa? Di seluruh Laut Timur hanya Tuan Qin murid Dewata. Mau selamatkan kakek, kita harus minta tolong padanya. Berhenti. Kakak Satpam, Zhongqing, Nona besar keluarga Zhong Laut Timur. Mohon jumpa Tuan Qin. Tolong permudah. Tuan Chin sedang tapa, tak terima tamu. Kami sungguh darurat, tolonglah. Tuan Chin perintah sebelum tapa, Yinlong Group ditutup 3 hari. Tak seorang pun boleh masuk. Jangan bilang tak diingatkan. Langkah lagi, jangan salahkan aku. Ini menyangkut nyawa kakek. Tak bisa peduli lagi. Nekat masuk Yinlong Group, cari mati. Hati-hati Nona besar. Nona, kau baik-baik saja? Baik. Datang lagi satu. Kakak muda, mohon beritahu. Bilang saja Ning Xiaoyao dari Kunlun berkunjung. Sudah dibilang Tuan Chin tapa, tak terima tamu. Nggak ngerti ya? Kamu berani lempar tokenku. Kamu nggak terima. Gue bukan cuma lempar, gue pijak juga. Lagian kamu terima nggak? Cuma kasih satu kesempatan. Kalau gak mau tangan kaki patah, ambilin gua. Kamu berani bicara ke gue gitu, hajar dia. Pergi. Berani buat onar di Yinlong Group. Tahu nggak ini wilayah Chin ya? Ninda seorang sombong banget. Gua mau tahu Qin Wan Kue. Gitu ngajar kalian. Qin Wan Kue. Shizu. Murid Kunlun Qin Wan Kue, sujud pada Shizu. Kasih waktu 1 menit. Temu gua di bawah Yinlong Group. Telat 1 detik. Kamu nggak usah jadi Raja Laut lagi. Shizu, Shizu. Mingyue. Ayah. Cepat ikut ke bawah perusahaan. Satu menit. Aku suruh Qin Wan Kue. Turun sendiri jemput aku. Kamu pikir aku bodoh? Chinnya itu Raja Naga Laut Timur. Di seluruh Laut Timur, tak ada yang bisa dijemputnya langsung. Kapten, buang-buang waktu dengan dia.
Aku tak percaya dia beneran sakti, sampai bisa ngindarin peluru. Shinya perintahkan, siapa masuk Yinlong Group tanpa izin, langsung ditembak. Tembak. Aku nggak percaya. Berhenti semua. Kamu berani sekali. Shinya, kenapa Anda datang? Bukannya sedang tutup diri? Kalau aku nggak datang, nggak tahu apa yang kau lakukan pada Tuan Ning. Tuan Ning, beliau... Murid Kunlun Qin Wan Kue sujud pada Guru Agung. Qin Ming dia sujud pada Cang Guru Agung. Bangunlah. Wah, Qin Wan Kue sungguh gagah. Kalau bukan karena rohku keluar, membangunkanmu dari meditasi, hari ini aku tak bisa melihatmu. Muridmu gagal mengelola bawahannya. Mohon dihukum Guru Agung. Murid Kunlun seharusnya membawa berkah bagi dunia, karena kau tak bisa mengelola. Selama aku di Laut Timur, posisi naga Rajamu tak perlu dipegang lagi, serahkan pada putrimu. Kau ikut aku. Belajar baik-baik apa itu jiwa Kunlun. Bisa mengikuti Guru Agung adalah kehormatan Wan Kue. Hei Nona, kemana tak cari Tuan Chin? Tak perlu. Aku sudah bantu kakek cari tabib yang lebih hebat. Cari, ditemukan. Segera perintahkan semua keluarga Jong selidiki lengkap semua data Tuan Ning ini. Siap. Perut naga menampung air, punggung gunung menjaga harta. Qin Wan Kue, bisnismu lebih baik daripada cara kau mengelola, lebih serius. Muridmu pantas mati. Sebelumnya ada Dewa Barat kabur ke Laut Timur. Guruku bilang, kau bisa membantuku temukan. Lapor, Guru Agung. Guru Agung tertua sudah memerintahkan muridmu. Dengan metode rahasia, muridku menemukan lokasi terakhir Raja Dewa Barat berada di tempat di foto ini, yaitu di Laut Timur. Keluarga Bai. Keluarga Bai. Apakah Tai Shizu kenal keluarga Bai? Ming Yue. Kau tak tahu, Shizu dulunya juga dari Laut Timur, bahkan pernah bertunangan dengan Putri Sulung Bai, Bai Jikyu. Selama 3 tahun ini, Yinlong Group banyak membantu keluarga Bai atas perintah Shizu. Dulu Paman Bai mengorbankan nyawa untuk mengirimku belajar di Kunlun. Aku takkan pernah melupakan budi itu. Aku harus membalasnya sepenuh hati. Kini aku sudah kembali ke Laut Timur. Bagaimanapun juga, aku harus berziarah ke makam Paman Bai. Shizu, kami pamit. Siapkan pesanan triliunan untuk keluarga Bai. Kirim segera. Setelah aku berziarah, aku akan datang sendiri. Baik. Keponakan tak berbakti Ning Xiaoyao datang berziarah ke Paman Bai. Tiga tahun lalu seluruh keluarga Bai dibantai. Paman Bai mengorbankan nyawa menyelamatkanku. Budinya sangat besar. Xiaoyao takkan pernah lupa. Kini Xiaoyao kembali ke Laut Timur untuk memberantas Raja Dewa Barat, melindungi kedamaian Laut Timur. Yang kedua adalah menjaga keluarga Paman Bai sendiri untuk membalas budi besar dulu. Gagak mengejek si kabut racun berkumpul. Keluarga Bai benar diganggu dewa asing. Kau Ning Xiaoyao. Kau Ning Xiaoyao. Zhiqiu, Bibi Zhang Paman Bai kedua si Yuna. Aku pulang. Buat apa pulang lagi? Masa masih kurang menyusahkan keluarga kami? Bu. Kakak jangan urusi dia. Dulu karena dia ayah terbunuh. Benar, kalau bukan dia kakak takkan mati. Dia nyaris menghancurkan keluarga Bai, hampir runtuh. Menampar saja sudah murah. Usir dia, usir. Bu tenang dulu. Aku yang bicara. Ning Xiaoyao, kau lihat sendiri. Keluarga Bai tak mau menerimamu. Zhiqiu dulu keluargaku dimusnahkan sampai menyeret Paman Bai. Itu salahku. Kali ini aku kembali untuk meminta maaf dan membalas budi.
Keluarga Bai tak butuh balas budimu. Pergilah. Dulu Paman Bai mati karena aku hutang budi ini harus kubayar. Walau 3 tahun ini, aku diam-diam perintahkan Qin Wanque bantu keluarga Bai banyak hal, tapi jasa sebenarnya harus kubalas sendiri pada keluarga Bai. Omong kosong, Qin yaitu naga Raja Laut Timur. Kau anjing liar tak bertuan. Mana mungkin bisa perintah Qin Ye? Kau tahu tidak, hanya dengan ucapanmu ini, bisa libatkan keluarga Bai terpuruk lagi. Jika Paman tak percaya, aku bisa minta Qin Wanque jelaskan sendiri pada kalian. Sudah cukup. Ning Xiaoyao, 3 tahun ini, keluarga Bai berkat usahaku. Dari situasi terjepit, berhasil bangkit. Aku juga yang beberapa kali datang, akhirnya dapat kesempatan kerjasama dengan Yinlong Group. Kau sekarang dengan satu kalimat, ingin hapus usahaku 3 tahun. Kau sangat mengecewakanku. Zichou, kita kan pernah bertunangan. Masa mungkin aku bohong tentang hal seperti ini? Ning Xiaoyao, kalau kau tak sebut soal tunangan, aku hampir lupa. Kau kabur 3 tahun, tak bisa bertahan. Sekarang cuma andalkan secarik surat tunangan untuk mengikat kakakku dan numpang makan di keluarga kami, ya. Aku, Ning Xiaoyao, takkan memakai tunangan sebagai alat. Aku tahu kalian tak percaya. Tapi tak apa. Sudah kusuruh Qin Wanque bawa kontrak miliaran untuk keluarga Bai. Saat kontrak sampai, kalian akan tahu kemampuanku membalas budi. Pesanan miliaran dari grup Yinlong datang. ZQ, lama tidak berjumpa. Tuan Chu, Ning Xiaoyao, lihat. Ini putra wakil direktur grup Yinlong, Tuan Chu Jiang dari keluarga Chu. Dia baru yang benar-benar bisa membantu keluarga kami. Tuan Chu, hari ini keluarga Bai sedang sembahyang untuk ayah kami. Kedatanganmu untuk... ZQ, ada kabar baik untukmu. ZQ, setelah usaha ayah dan aku, akhirnya dari Tuan Qin, untuk keluarga baik kami dapatkan pesanan miliaran ini. Aku tahu hari ini datang ke sini untuk bicara ini padamu sangat tidak pantas, tapi aku tak tahan lagi untuk membagi kabar baik ini. ZQ, perasaanku padamu tulus. Kamu bilang tadi, kontrak triliunan keluarga Bai ini kamu yang dapatkan untuk mereka. Apa ini? Jangan hiraukan dia, Chu Jiang. Dia cuma tunangan atas nama kakakku. Tapi sebenarnya dalam kematian ayahku. Kamu itu Ning Xiaoyao ya? Sudah 3 tahun kau tinggalkan ZQ. Sekarang hidupmu seperti ini? Berani kembali? Tak bisa hidup di luar kalau tak kembali numpang keluarga Bai, bisa mati kelaparan. Shiyun, jangan banyak bicara. Kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu bilang, kontrak triliunan ini kamu yang dapatkan untuk keluarga Bai? Tentu. Aku dari 4 keluarga besar Laut Timur, cucu keluarga Chu. Ayahku wakil presiden Yinlong Group. Bukan aku yang dapatkan, lalu kamu yang dapatkan untuk ZQ? Betul. Ning Xiaoyao, sudah cukup. Sudah kubilang, keluarga Bai tak butuh balas budi darimu. Aku juga tak pernah anggap kamu punya kemampuan untuk dapat pesanan triliunan dari Yinlong Group. Sudahlah ZQ, jangan marah. Karena Tuan Ning ini begitu berani bersaing denganku dapat kontrak Yinlong. Nanti kita berdua pergi ke acara tender. Baru tahu siapa yang bohong. Tuan Chu, jangan ganggu Sining ini lagi. Di tempat tender nanti, hadapi orang-orang kaya Laut Timur. Berhadapan langsung denganmu. Berani dia? Kenapa tak berani? Kamu, Zikyo, kalau dia nekat, bawa saja dia ke sana, biar dia takluk. Begini, kita juga bisa alasan usir dia dari keluarga Bai. Bai, Nasihat tak didengar orang nekat. Ayo pergi. Sekarang menyesal pun terlambat. Tak heran keluarga Bai. Dan Chu Jiang emosional, penuh amarah, ternyata dipengaruhi dewa asing. Terkena halusinasi. Untuk cari tahu masalahnya, harus ke acara tender. Pergi saja. Nona Ning Xiaoyao telah ditemukan. di mana dia? Tempat lelang Yinlong Group,
Bawa semua pimpinan keluarga Zhong pergi ke Lelang. Harus temukan Tuan Ning itu. Ning Xiaoyao, di dalam sana tempat lelang, kamu masih bisa mengaku bohong. Kalau sekarang, Karena sudah sampai. Lebih baik kita lihat sama-sama. Kepala batu. Karena ada yang buru-buru mau dipermalukan. Untuk apa tunggu? ZQ, ayo masuk. Direktur Bai. Tampaknya Direktur Bai yakin menang di lelang ini. Bahkan bawa seluruh keluarga. Ini siapa? Ini. Ini saudara miskin keluarga Direktur Bai. Nekat ikut terus Direktur Bai. Pesta makan malam lelang, juga mau ikut campur. Direktur Bai, ini lelang Yinlong Group. Jangan biarkan orang yang berniat jahat masuk, hancurkan acara lelangmu. Nanti rugi besar. Hati-hati. terima kasih Direktur Zhou. Saya hormat pada Anda. Para tamu terhormat, Yinlong Group baru dapat kabar, ada orang penting akan hadir di tender ini. Nona Qin menyuruh saya tambah kursi di panggung untuk tamu spesial ini. Siapa orang pentingnya? Harus ditambah kursi oleh Nona Qin. Itu pun kursi utama. Entahlah. Ziqiu, menurut ayah saya, Yinlong Group didukung oleh tokoh besar. Tokoh itu juga hadir di acara malam ini. Tokoh di balik Yinlong. Kalau keluarga Bai dapat kenal tokoh itu, pasti akan sukses besar. Langsung melesat. Chin paham etiket. Ning Xiaoyao, kau apa? Mau duduk di kursi itu. Berdiri! Ning Xiaoyao, kau sadar situasi apa? Berani sekali kau. Mau duduk di kursi itu? Dasar orang kampungan, sok berulah di mana-mana. Sungguh tak kenal maka tak takut. Ning, kursi yang Nona Chin siapkan untuk orang penting itu, kau berani sentuh. Kau tak takut mati? Kursi di panggung ini memang disiapkan untukku. Mengapa tak berani? Ning Xiaoyao, sudah cukup kau berbuat onar. Maksud ucapanmu itu, kaulah orang penting tersebut? Bukanlah orang penting, tapi di balik Yinlong Group. Memang aku. Ning Xiaoyao, aku bawa kau ke sini untuk kau sadari jarak antara kita, bukan untuk buat onar. Kau tak tahu kalau perbuatanmu akan mencelakakan keluarga Bai? Ning, aku sungguh kagum padamu. Di keluarga Bai bicara sembarangan, kau malah datang ke pesta lelang ini, bahkan berani mengaku jadi orang penting itu. Ada apa? Wakil Presiden Chu. Ayah, ada orang gila di sini, bicara ngawur, bilang dia orang penting malam ini. Omong kosong, di belakang grup Yinlong, orang penting ini, sungguh mulia. Bahkan saya sebagai wakil presiden tak bisa membayangkannya. Lalu kau siapa? Ning Xiaoyao, kau dengar? Cepat minta maaf ke Wakil Presiden Chu. Kursi di panggung ini sebenarnya untuk saya. Orang di belakang grup Yinlong, yaitu saya. Saya tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Kau. Presiden Bai, jangan marah. Orang tak jelas seperti ini, usir saja. Penjaga. Buang orang ini yang masuk paksa ke tender. Usir dia. Ya. Tunggu. Ning Xiaoyao, saya kasih kesempatan lagi. Langsung minta maaf ke Wakil Presiden Chu. Atau saya tak bisa selamatkan kau. Kampungan, sebaiknya kau dengarkan kakak saya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk tukar harga diri dengan nyawa. Kamu ketawa apa? Aku cuma ngomong jujur. Langsung kalian paksa aku. Minta maaf, suruh aku pergi lagi. Kalau aku bilang, hari ini aku harus dengan gagah naik ke podium ini, duduk di kursi ini, kalian mau bagaimana lagi? Berani sekali kau, anjing. Penjaga. Ayah. Aku mau lihat si bocah ini. Hari ini mau mati gimana? Berani dia naik apa enggak langgar kursi utama di podium? Ning Xiaoyao, ini kesempatan terakhirmu. Cepat minta maaf, lalu tinggalkan tempat ini. Aku anggap tak ada apa-apa. Kalau aku pergi, kursi ini jadi tak ada gunanya. Lelang ini, ngapain diadakan lagi? Dia benar-benar naik, orang ini. Hadirin sekalian, mau lihat aku berani duduk di kursi utama atau enggak? Sekarang aku sudah duduk.
Kalian mau bagaimana lagi? Ning Xiaoyao, cepat turun. Atau dengan kelancanganmu ini, di seluruh Laut Timur, tak akan ada tempat untukmu. Yang kau maksud tak ada tempat untukku. Ini saja. Benar, kau menghina Yinlong Group, menyinggung Master Qin. Hari ini, keluarga Chu bersumpah, di dalam Laut Timur, kau, Ning Xiaoyao, akan dihapus. Hapus namaku? Keluarga Chu tak cukup mumpuni. Kalau ditambah keluarga Zhou, Dan keluarga Zhu. Dan keluarga He. Hari ini, 4 keluarga besar Laut Timur bersumpah bersama di sini untuk menghancurkanmu, Ning Xiaoyao dari Laut Timur. Sekarang cukup mumpuni. Tidak, majikan 4 keluarga besar pun, keluarga Qin sampai sini. Masih tak cukup. Kau minta susah sendiri. Nona Qin sedang menuju ke sini. Nanti akan kubuat kau berlutut di sini, di atas panggung tender, untuk 4 keluarga besar Laut Timur bersujud minta maaf. Baiklah, mari kita tunggu di sini. Lihatlah saat Qin Mingyue tiba, yang berlutut di sini. Siapa sebenarnya? Kau, Nona Kim Mingyue tiba. Chu Chengling dari keluarga Chu, selamat datang, Nona Qin. Apa yang kalian lakukan? Nona Qin, ini kesalahan keluarga Chu. Seorang penjahat kecil mengganggu Anda. Mohon maaf, Nona Qin. Anda tak tahu, Nona Qin. Dalam pesta ini ada orang gila menyusup. Ia duduk di kursi untuk tamu penting Anda. Dia tak tahu malu menyamarkan diri. Akan saya tangkap untuk Anda hukum. dia sombong sekali, tak menghormati siapapun. Hina kami 4 keluarga besar. Juga hina keluarga Qin. Saya mohon Nona Qin, biar saya potong tangannya. Usir dari Laut Timur. Ning Xiaoyao, lihat. Anda minta maaf tadi. 4 keluarga besar hanya hapus nama, bisa biarkan hidup. Sekarang Nona Qin datang, dewa pun tak bisa selamatkan Anda. Sungguh tak sabar menantinya. Ning Xiaoyao, kamu masih tak mau mengakui kesalahan. Kini Nona Qin sudah tiba. Jika masih keras kepala, kamu akan membuatnya marah. Bahkan keluarga Bai pun tak sanggup melindungimu. Bai Zuqiu, di dunia ini mana ada tuan yang minta maaf pada pelayan? Ning Xiaoyao, aku sungguh penasaran. Seperti dirimu, orang dusun yang berpandangan dangkal. Tak punya latar belakang atau koneksi. Hanya demi menjaga gengsi sesaat, bermusuhan dengan semua orang terhormat di sini. Menantang sosok yang sepanjang hidupmu, hanya bisa kamu pandangi dari bawah. Akhirnya mati seperti anjing kalah, kehilangan nyawa di sini. Seberapa berharga? Aku peringatkan sekali lagi. Akui kesalahan sekarang, mungkin masih ada harapan. Mereka orang-orang terhormat. Biarkan mereka bertanya pada Qin Mingyue. Biar mereka tanyakan pada Qin Mingyue. Kesalahan ini berani aku akui. Tapi Qin Mingyue, beranikah dia menerimanya? Ning Xiaoyao, kamu berani sebut nama Nona Qin? Nona Qin, tenang saja. Sekarang aku akan cabut lidahnya. Lidahnya akan kucabut untuk membalas dendam untukmu. Kampungan, lihat saja kau mati. Baiklah. Qin Mingyue, cuma sebut namamu. Mereka mau mencabut lidahku. Anak buahmu, memang semena-mena. Ning Xiaoyao, diam. Tahukah kau sudah membuat masalah besar. Ning Xiaoyao, kau sudah di ujung maut. Masih berani lancang pada Nona Qin. Nona Qin, kuharap kau menghukum mati dia untuk memberi contoh. Benda tak tahu diri. Nona Qin, ini Pergi! Sial, sial. Orang gila ini. Benar-benar membuat Nona Qin marah. Keluarga Qin marah. Darah mengalir ribuan mil. Kak, si kampungan ini sudah menghina semua orang. Sebelum Nona Qin benar-benar marah, kita cepat pergi. Kalau ditunda lagi, keluarga baik kita juga hancur. Ning Xiaoyao, sudah kuperingatkan. Kau sendiri yang cari mati. Keluarga Bai tak berutang padamu. Kita pergi. Qin Mega dari Laut Timur, atas nama keluarga Qin, menghadap Tuan Ning. Qin Mega dari Laut Timur, atas nama keluarga Qin, menghadap Tuan Ning. Bangunlah. Nona Qin, kau ini. Bagaimana mungkin Nona Qin? Dia hanya orang tak berguna miskin yang ingin menikah kebaik. Kok bisa dihormati olehmu? Tuan Ning tamu kehormatan Qin kalian buta, berkata kasar pada Tuan Ning mati rindu. Bai Zuqiu, fakta sudah jelas.
Sekarang percaya kontrak triliunan itu benar. Dan kursi utama ini untukku. Mustahil kau hanya gelandangan yang pernah kami selamatkan. Orang miskin yang ingin naik kelas lewat Bai. Bagaimana tiba-tiba menjadi orang penting yang dihormati Qin Laut Timur. Baik, kalau begitu, Qin Mingyue katakan sendiri padanya siapa aku. Kursi utama hari ini memang dibuat untuk Tuan Ning. Dengan status dan kedudukan Tuan Ning, sungguh terhormat baginya mau duduk di sini. Ini kehormatan besar bagi keluarga Qin. Sedangkan keluargamu, keluarga Bai, hanya keluarga kelas 3 di Laut Timur. Kalau bukan atas permintaan Tuan Ning, mana mungkin bekerja sama dengan keluarga Qin? Proyek miliaran ini hanya belas kasihan Tuan Ning karena kenangan lama. Sebagai sedekah untuk keluarga Bai. Kamu siapa sebenarnya, Ning Xiaoyao? Kak, Ning Xiaoyao ini pasti gigolo yang dipelihara Qin Mingyue. Qin Mingyue itu naga Laut Timur. Keluarga Qin adalah raja naga Laut Timur. Kalau bukan karena hubungan khusus, mana mungkin Qin Mingyue bersikap seperti ini. Ning Xiaoyao, kamu memang jago melayani ya. Bisa membuat putri keluarga Qin sangat senang. Sampai rela memberikan proyek miliaran untuk membantumu jadi terkenal. Bai Siyun kau lancang, berani-beraninya mengolok-olok Tuan Ning. Nona Qin, aku menghormatimu sebagai pahlawan wanita, wanita perkasa sejati. Tapi Ning Xiaoyao ini, hari ini memanfaatkan kekuatan keluarga Qin, sangat angkuh dan sombong, menghina semua orang. Anda malah membiarkannya. Takut merusak reputasi Raja Naga Laut Timur. Bagaimana bisa urusan keluarga Qin? Kamu berani ikut campur keluarga Bai? Hei Nona Qin, kami 4 keluarga besar selalu. Hormat padamu dan keluarga Qin. Kata-kata hari ini hanya tak ingin kau tertipu oleh sampah ini. Tapi kau berani bela dia. Bisa merusak muka keluarga Qin. Demi kehormatan keluarga Qin, pikir matang-matang. Harap Nona Qin pertimbangkan. Harap Nona Qin pertimbangkan. Qin Mingyue tidak sedang membelaku. Dia baik hati, sedang memberi kalian jalan hidup. Kau pengecut yang sembunyi di balik wanita, berlagak layaknya orang hebat. Banyak orang seperti kusut, seperti kulihat, sok gaya, menyamar dengan kekuatan orang lain. Semakin tinggi kau melompat sekarang, setelah Nona Qin bosan denganmu, jatuhmu akan semakin sakit. Ning Xiaoyao, hentikan sudah. Semakin kau begini, tampil dengan gemerlap, semakin terlihat sifat rendahmu. Tahukah kau? Aku Ning Xiaoyao tak pernah andalkan siapapun, karena aku adalah sandaran terbesar bagi diriku sendiri. Tuan Ning tak perlu bergantung pada orang lain. Justru kami seharusnya bergantung pada Tuan Ning. Tuan Ning benar, aku memang sedang berusaha untuk keluarga Laut Timur. Jika kalian bijak sekarang, minta maaflah pada Tuan Ning. Atau setiap ucapan Tuan Ning, keluarga Laut Timur akan hancur seketika. Nona Qin, kami 4 keluarga besar, selalu mengabdi pada keluarga Qin, sangat menghormati Tuan Qin, tapi kau sekarang menyuruh kami minta maaf pada orang ini, layakkah dia? Nona Qin jujur saja. Minta maaf padanya. Keluarga Chu kami tak sanggup melakukannya. Saudara Chu benar. Nona Qin, 4 keluarga besar kami, selalu hormat pada Tuan Qin. Tapi kau suruh kami minta maaf pada si hidung belang ini, keluarga He benar-benar tak bisa, keluarga Zhou. Keluarga Zhu, Juga tak sudi menurut. maaf tak bisa menurut. Apa 4 keluarga besar? Ingin memberontak? Nona Qin, jujur saja. Kau sekarang bukan naga Raja Laut Timur. Kami hormat pada keluarga Qin, hormat Tuan Qin. Itu agar keluarga Qin bisa berlaku adil. Tapi kau selalu memihaknya, mendukungnya naik. Jika terus begini, kami hanya bisa minta Tuan Qin untuk bertindak adil. Kau tertawa apa? Aku tertawa kau bodoh. Naga Raja Laut Timur sudah ganti pemilik, baru kemarin. Qin Wanchue sudah turun tahta. Sekarang Naga Raja Laut Timur yang baru adalah dia, Qin Mingyue. Ning Xiaoyao bohongmu tak disiapkan? Tubuh Tuan Qin sehat. Bawa 4 klan besar gemilang 30-50 tahun mungkin, pensiun dari mana? Aku suruh dia mundur, ya dia harus mundur. Ning Xiaoyao, kau hina 4 klan besar. Dan hina keluarga Qin. Nona Qin dukungmu. Kami memang tak berani berkata. Tapi kau bicara sembarangan tentang Tuan Qin di depan umum. Anggap Laut Timur tak berpenduduk. Nona Qin, kau terus memihaknya, kami terima. Tapi sekarang dia menghina kami, Tuan Qin yang terhormat. Ini tak bisa kami tahan. Bangsal tak tahu mati. Berani meragukan Tuan Ning? Buka matamu lebar. Apa ini? Ini adalah simbol kepala keluarga Qin, cap naga laut. Kemarin,
Ayah telah menyerahkan kepemimpinan keluarga padaku. Kini aku adalah kepala keluarga Qin. Aku adalah naga Laut Timur yang baru. Jadi yang dia katakan benar? Nona Qin, kau berani mencuri cap naga keluargamu untuk orang tak berguna ini? Ning Xiaoyao, kau menghasut Nona Qin mencuri cap naga mereka. Apa hukumannya? Tangkap dia. Serahkan pada Tuan Qin. Siapa berani? Nona Qin, kau benar-benar kurang ajar. Betul, Nona Qin. Kau pasti tertipu oleh wajah tampan ini saat ku bawa dia ke hadapan Tuan Qin. Kukatakan ini dia yang mencurinya. Bodoh semua! Kalian cari mati. Aku tak halangi. Tuan Qin datang. Selamat datang, Tuan Qin. Tuan Qin, Tuan Qin. Tuan Qin, kami ingin melapor padamu. Tak kira kau datang sendiri. Ada apa? Orang ini Ning Xiaoyao di pesta tender melakukan 7 kesalahan besar. Kesalahan pertama, datang tanpa diundang, mengacau pesta tender. Kejahatan kedua, ucapan sombong menghina 4 keluarga besar. Kejahatan ketiga, tidak hormat keluarga Qin, tidak hormat Nona Qin. Kejahatan keempat, tidak dengar nasihat, tak peduli senioritas. Duduk di kursi keluarga Qin, kursi utama untuk orang penting. Kejahatan kelima, memutar balik fakta, membicarakan Anda, Tuan Qin. Kejahatan keenam, mencuri cap naga laut milik keluarga Qin, memandang remeh wibawa keluarga Qin. Kejahatan ketujuh, angkuh, tak tahu sopan santun. Tuan Qin datang sendiri, lihat dia duduk sendiri di sini, di kursi utama tinggi. 7 kejahatan yang dilakukannya. Setiap satu adalah kejahatan berat yang pantas dihukum mati. Tuan Qin, lihatlah dia. Sampai sekarang ia tak tahu menyesal. Sangat sombong. Mohon Tuan Qin menjatuhkan hukuman mati padanya sebagai peringatan. Tuan Qin anak ini asal-usulnya rendah, sifatnya buruk, menipu dan membohongi 5 racun lengkap. Pertama gagal masuk keluarga Bai, kini malah mengincar Nona Qin. Keluarga Zhou juga mohon Tuan Qin hukum mati Ning Xiaoyao. Mohon Tuan Qin menghukum mati Ning Xiaoyao. Hukum mati. Kurasa kalianlah yang patut dihukum mati. Tuan Qin, Anda ini... Qin Wanjue. Qin Wanjue. Lelucon ini sudah cukup kusaksikan. Sudah saatnya menyelesaikan ini. Benar. Ning Xiaoyao, itu Tuan Qin. Kamu mau mati? Ning Xiaoyao, kamu cari mati. Nama Raja Naga Laut Timur, berani kamu sebut langsung? Para paman Ning Xiaoyao di sini berulang kali menghina Tuan Qin. Jika kami 4 keluarga besar tidak bertindak, dia pikir kami lemah. Tuan Qin, ya, aku akan hancurkan dia sekarang. Jadikan debu untuk meredakan amarahmu. Tidak cukup? Mati begitu terlalu mudah. Masukkan dia ke neraka 9 keluarga He. Biar hidup tak bisa, mati pun tak mampu. Keluarga Zhu baru buat racun. Namanya pil semut gigit hati. Cocok diujikan padanya. Betul, Tuan Qin. Perintah saja, 4 keluarga besar Laut Timur akan pastikan Ning Xiaoyao hancur total. Tuan Qin, Anda ini... Tuan Ning, bawahan saya kurang didik. Tentang hal hari ini saya pasti beri penjelasan. Bangunlah. Tuan Qin, dia telah lakukan 7 dosa berat. Bukan hanya tidak disalahkan, tapi malah Tuan beri sujud. Bajingan-bajingan berani ribut di depan Tuan Ning. Cepat datang sini, minta maaf ke Tuan Ning. Tuan Qin, Anda serius meminta kami minta maaf pada sampah tak berguna ini? Betul. Tuan Qin, saya tak tahu hubungan Anda dengan sampah ini apa, tapi perbuatannya hari ini semua di sini menyaksikan sendiri. Anda minta kami minta maaf padanya. Kalau ini tersebar muka Tuan Qin akan taruh di mana? 4 keluarga besar akan jadi bahan tertawaan. Bukan kami. 4 keluarga besar melawan Tuan Qin hanya demi urusan Tuan Qin. Kami siap berjuang tanpa ragu, tapi kami minta maaf pada pengecut. Tak tahu malu ini. Itu merendahkan muka Tuan Qin. Tuan Qin, Anda harus pertimbangkan situasi keseluruhan. Harap Tuan Qin pertimbangkan situasi keseluruhan. Tuan Qin, sebelum Anda datang, dia sudah bicara sembarangan bilang Anda akan turun takhta. Serahkan posisi kepala keluarga pada Nona Qin. Perbuatan terlarang seperti ini, Ning Xiaoyao pantas dihukum mati, pantas dihukum mati. Mau melawan siapa kamu? Bisa berani lancang di depan Tuan Ning?
Kemarin posisi kepala keluarga Qin telah kuberikan pada Ming Yue. Ada masalah? Ada yang tak setuju? Tidak berani. Mulai sekarang Ming Yue adalah Raja Naga Laut Timur. Ada yang menentang? Tidak berani. Kupikir aku terlalu baik hati. Membuat kalian hidup terlalu nyaman. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, keluarga Qin tak lagi lindungi 4 keluarga Chu, Zhou, He, Ju. Baik. Kamu harus cari cara. Ini gimana? Tuan Qin, jangan. Kami tahu salah. Betul, betul. Kami tahu salah. Tahu salah. Kalau sudah tahu salah, cepat minta maaf pada Tuan Ning. Tuan Ning, hari ini aku tak tahu diri. Menyakiti Anda, aku minta maaf. Minta Anda lapang dada. Tuan Ning, ini salah paham. Kami terpengaruh omong kosong keluarga Chu. Di sini, keluarga He minta maaf pada Anda. Ternyata ini salah paham. Betul, salah paham. Semua salah paham. Keluarga Zhu juga minta maaf. Minta maaf. Keluarga Chu. Tunggu. Cujang berulang kali menentang Tuan Ning, tidak hormat kepada Tuan Ning, tidak bisa dimaafkan. Sebagai ayah, gagal mendidik anak. Tuan Ning, saya mohon izinkan saya menghukum keluarga Chu. Diizinkan. Baik. Saya nyatakan keluarga Chu bubar mulai hari ini. Di wilayah Tiongkok, dilarang berbisnis, dilarang jadi pejabat. Keluarga Chu kami. Ini akan hancur. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian semua penipu. Dia cuma menantu yang diambil. Keluarga Chu kami berkuasa besar. Akan kubunuh kalian semua. Qin Ming Yue sangat mengganggu. Bawa mereka pergi. Baik. Ning Xiaoyao, akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Tuan Ning, bagaimana dengan yang lain? Mereka bilang ini cuma salah paham. Ya, benar, cuma salah paham. Semua salah paham. Menurutku, lebih baik hapus nama mereka di Laut Timur. Tuan Ning bercanda. Tuan Ning, jangan bercanda dengan kami. Penghapusan nama, ini hal besar. Jangan bercanda. Bercanda. Apa aku terlihat bercanda? Tuan Ning, kami memang bersalah malam ini. Tapi kalau kami dikeluarkan, bukankah itu terlalu dipaksakan? Tuan Ning, bagaimana kalau begini? Kami sudah menyinggung perasaan Anda. Anda bisa minta kompensasi. Apakah Anda ingin perusahaan mobil? Atau harta berharga, kami bisa penuhi. Dan kami juga berutang budak. Kalau ada masalah nanti, kami akan bantu sekuat tenaga. Bagaimana menurut Anda? Tadi, saat kalian bersatu, mengusirku, kenapa aku tidak lihat? Ada yang bilang itu dipaksakan. Bukankah kau bilang akan memenjarakanku? Dan kau, bukan mau jadikanku kelinci percobaan? Itu kan cuma bercanda. Aku tidak ada mood untuk bermain-main. Tuan Ning, apakah masalah hari ini benar-benar tidak bisa didiskusikan lagi? Menurutmu, Aku juga mau menasihatimu. Dalam hidup dan bertindak, harus ada toleransi. Kau mau telan 3 keluarga besar sekaligus. Tidak takut gigimu patah? Tuan Ning, Anda tahu sendiri, mencabut lobak pasti bawa lumpur. Hubungan 3 keluarga besar Laut Timur sangat saling terkait. Satu bagian bergerak, semuanya ikut. Biar saya jujur, bahkan Master Qin pun ingin hapus 3 keluarga kami sekaligus. Mungkin tidak mudah. Master Qin, saya tahu, saya He Zhao Kun, terlalu banyak bicara bisa celaka, tapi beberapa hal harus saya katakan. Anda, Ning Xiaoyao, dihormati Master Qin. Itu kemampuan Anda. Tapi saya beritahu, 3 keluarga kami bukan dari tanah liat. He Zhao Kun, kau tahu kau bicara apa? Tuan Qin, Anda dihormati sebagai Raja Naga Laut Timur. 3 keluarga besar kami, semua dibesarkan oleh Anda. Kami harus menghormati Anda. Tak perlu diragukan, tapi dia, bagaimana bisa duduk di posisi itu? Itu karena Anda memberikannya. Anda bahkan mengikat seekor anjing di posisi itu, karena hormat pada Anda. Bukankah kami tetap harus tunduk, tapi hari ini berbeda? Anjing ini ingin nyawa kami. Haruskah kami mengulurkan leher, biar dia gigit? Kepala keluarga He benar. Tuan Qin, kalian minta 3 keluarga besar kita minta maaf dan ganti rugi padanya. Itu semua wajar. Tapi hanya dengan sepatah kata Ning Xiaoyao, dia mau coret 3 keluarga besar kita. Itu mustahil.
Tuan Chin anak ini hatinya sangat jahat. Kami, 3 keluarga besar ini, telah mengikuti Tuan bertahun-tahun menjadi tangan kanan Tuan. Meskipun kami sebelumnya tak sengaja menghina dia, sekarang dia malah memotong tangan Tuan. Hatinya patut dihukum mati. Hatinya patut dihukum mati. Tuan Chin harus bisa membedakan yang benar dan salah. Dia mau memakai nama besar keluarga. Chin kita menciptakan kekacauan, mengacaukan Laut Timur. Sekarang ternyata dia punya maksud tersembunyi. Dia mau bikin Tuan Chin tak punya orang yang bisa dipakai. Saya jelas tak setuju. Tak terima. Tak terima. Tak bisa menerima. Kalau begitu, 1 menit 3 keluarga besar kalian semua bangkrut. Benar-benar menggelikan. 1 menit bikin kami bangkrut. Dewa pun tak bisa melakukannya. Bodoh tak tahu apa-apa, asal Tuan Ning bertindak membersihkan 3 keluarga besar. 1 menit lebih dari cukup. Sebenarnya kalau kalian patuh pada perintah Tuan Ning, masih ada jalan hidup. Tapi sekarang tampaknya 3 keluarga besar sudah habis riwayatnya. Tuan Chin, aku tahu Anda ingin mendukung dia. Tapi Anda tak perlu bicara omong kosong seperti ini. Aku tak percaya 3 keluarga kami berakar 100 tahun. Ning Xiaoyao bisa hancurkan dalam semenit? Yang lain tak usah dibahas dulu, tapi Tuan Ning ini cukup pandai bercanda. Apa? Saham keluarga He anjlok dan bangkrut. Keluarga Zhou juga bangkrut? Keluarga Zhu juga. Ini, Tuan Chin. Calon suamiku, Zhongqing, menghapus 3 keluarga besar Laut Timur. Sulitkah? Ini ternyata konglomerat terbesar Zhongxia, keluarga Zhong dari ibu kota. Dia Ning Xiaoyao tunanganku tercinta. Calon menantu keluarga Zhong di ibu kota. Mengguncang fondasi kalian semudah membalik telapak tangan. Keluarga Zhong berkuasa di ibu kota. Satu gerakan saja mengguncang seluruh Zhongxia. Rakyat sering menyebut Zhongxia yang perkasa, tapi itu cuma mainan di tangan keluarga Zhong. Ada kabar angin loh, keluarga Zhong di ibu kota ini. Diam-diam didukung Dewa Zhongxia dan Gunung Kunlun secara rahasia. Bahkan disetujui langsung Nagaraja, memiliki tugas mengawasi nasib negara. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Terkait dengan raksasa seperti keluarga Zhong di ibu kota. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mungkin atau tidak, apa urusannya dengan semut seperti kamu? Bawalah mas kawin. Mas kawin dari keluarga Zhong di ibu kota telah tiba. Keluarga Zhong dari ibu kota menyumbang untuk Tuan Ning Xiaoyao 1 mobil mewah Porsche, 1 rumah mewah Thomson Yipin, 1 perjanjian hadiah dari grup Sunteng. Sedikit tanda hati. Semoga Tuan Ning suka. Jadi kau, Rupanya kau masih ingat aku. Perkenalkan secara resmi. Aku dari keluarga Zhong di ibu kota. Zhongqing adalah calon istrimu yang akan segera menikah denganmu. Ini benar-benar keluarga Zhong dari ibu kota. Pendapatan tahunan Sunteng Group saja bisa menyaingi kekayaan 3 keluarga besar kita. Dengan mudah dia memberikannya. Keluarga Zhong dari ibu kota sungguh menakutkan. Saya He Zhao Kun salah menilai. Ternyata di belakangnya ada keluarga Zhong. Pantas Chin Ye sangat hormat padanya. Lao Zhou, maafkan saya. 3 keluarga besar kita hancur. Tuan Ning, maafkan kebutaanku. Anda mengeluarkan keluarga He dari Laut Timur. Saya terima, tapi mohon ampunan Anda. Jangan seperti menghukum keluarga Chu. Putuskan jalan keturunan keluarga He untuk berkarir dan berbisnis. Tuan Ning, mohon ampunan Anda juga. Ya, benar. jika keturunan mereka berperilaku baik, diizinkan. Terima kasih atas ampunannya. Bukankah kau datang hari ini untuk menepati perjanjian pernikahan? Sudah kukatakan, kedatanganku ke keluarga Bai bukan untuk menepati pernikahan. Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Kedatanganku ke keluarga Bai hanya untuk 2 hal. Pertama, membalas budi Paman Bai yang menyelamatkanku dulu. Melindungi keluarga Baimu. Kedua, aku datang untuk membatalkan pertunangan kita. Kenapa tidak kau jelaskan padaku? Sudah berulang kali kubicarakan di keluarga Bai, tapi siapa yang mendengarkan? Sisanya serahkan pada kalian. Baik, Nona Zhong, sekarang bisakah kau ceritakan masalahmu padaku? Tuan Ning, aku sudah siapkan sedikit makanan. Bagaimana kalau kita bicara sambil makan? Baik, Silakan, tunggu. Ning Xiaoyao, apa yang kau katakan tadi? Tidak kuterima Bai GQ.
Kau bilang bisa lindungi keluarga Bai. Kau bilang kau yang mau batalkan pertunangan. Kau menganggap diri kuat. Tapi pernahkah kau pikirkan, kalau hari ini, tanpa wanita ini, kau tak akan bisa keluar dari pintu tender. Kini kau dapat uang dan kuasa, tapi itu cuma pemberian. Orang lain saja. Jika kau terus mengandalkan orang lain, maka jalanmu takkan panjang. Mari kita lihat nanti. Tuan Ning, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Tunggu saja. Kelak. Akan kubuktikan dengan tanganku. Orang harus andalkan diri sendiri. Kini tak ada orang. Bisa kita bicarakan. Tujuan akhirmu mencari aku. Nona Zong. Tuan Ning, apa maksud Anda? Nona Zong, aku tak tahu apa-apa. Aku dan keluarga Zong dari ibu kota pernah punya ikatan pernikahan. Tuan Ning, pernikahan kita diatur oleh kakekmu dan ayahku. Aku juga tak jelas detailnya. Hari ini aku datang untuk menepati janji. Memang ayah yang menjodohkanku. Tapi Nona Zong, saat ini ada tugas penting. Sebelum selesai, aku belum berpikir menikah. Maaf. Apa Nona Zong ada kesulitan? Tuan Ning, sejujurnya beberapa waktu lalu ayahku tak tahu kenapa terserang penyakit aneh. Keluarga Zong sudah berusaha maksimal mencari tabib terkenal, tapi tak bisa sembuh. Sekarang kondisi ayah semakin memburuk, hari-harinya tak menentu. Beberapa hari lalu, penyakitnya sudah parah, terbaring di tempat tidur. Aku tahu Tuan adalah ahli dari Gunung Kunlun, menguasai berbagai ilmu. Tak ada yang tidak diketahui. Aku datang untuk menikah dengan Tuan, berharap Tuan bisa menyelamatkan ayahku. Asal Tuan bisa selamatkan ayahku, aku Zongqing rela berkorban apapun. Nona Zong, silakan bangun. Duduk dan bicara. Nona Zong, karena ayahku dan Paman Zong telah menjodohkan kita, itu menunjukkan kedua keluarga kita sangat dekat. Saat ini Paman Zong sakit parah. Merawatnya adalah tugasku. Aku setuju. Sial, ada aura dewa asing. Silakan masuk, Tuan Ning. Chongqing, ayah sakit parah. Kau tak menjaganya di tempat tidur, malah bawa lelaki liar ke rumah. Tak tahu malu. Zhong Yi, kukabarkan ini tabib yang kupanggil untuk obati ayah. Jika kau menghambat pengobatan, kau yang akan kuhukum. Wah, dari mana kau dapatkan orang kampungan ini? Zaman apa lagi ini? Masih bawa pedang usang. Mau pura-pura jadi dukun ya? Bodoh saja, tipu orang harus modal. Tampak miskin, mana bisa obati ayahku? Kau... Mengobati Paman Zong lebih penting. Penyakit ayah tak perlu kau khawatirkan. Aku sudah panggil tabib Britania, Tuan Lang Shining. Tuan Lang, keahliannya luar biasa. Pasti bisa hidupkan kembali ayah. Penipu yang kau bawa ini lebih baik pergi dari mana? Saya Lang Sining lulusan S2 kedokteran Harvard dan Cambridge, pasti bisa sembuhkan Tuan Zong. Nona Zong, ini abad ke-21. Percayalah pada ilmu kedokteran barat, pengobatan cuma trik tipu. Ternyata Tuan Zong bukan sakit, ia dirasuki dewa asing. Nanti suatu hari dewa itu akan turun di tubuhnya, maka dalam radius 100 li tak ada yang hidup. Penyakit Paman Zong bisa saya obati, dia tidak bisa. Sungguh menggelikan. Saya punya tim profesional dan peralatan mahal. Kamu apa punya? Pedang di punggungmu. Aku heran telingaku berdengung. Ternyata lalat ini belum pergi. Yang Tuan Lang bawa alat terbaru Britania, bernilai miliaran. Bisa deteksi semua penyakit. Aku rasa kalau kau dijual, nggak cukup buat bayar alat ini. Aku sarankan, mending jangan malu-maluin di sini. Pergi sebelum aku marah, atau kubunuh kau. Tuan Lang, jangan hiraukan penipu ini. Silakan ke sini. Tolong obati ayahku dulu.
Tenang, karena sudah berjanji, aku pasti akan selamatkan ayahmu. Ayah, ayah, ayah. Jonggi, kalau ayah ada apa-apa, engkau kubunuh. Kenapa bisa begini? Ini mustahil. Bukannya kalian dokter hebat Britania? Tuan Ning, kumohon, tolong selamatkan ayah. Nona Jong, ini mudah. Mundur sedikit. Ilmu rahasia Gunung Kunlun, 7 bintang pulihkan nyawa. Kuasa langit, tarik dengan pedang, tebas dewa. Keluar sarung. Lihat, Ayah, kau sadar. Chongqing, Ayah, anakmu ini akhirnya bisa menyembuhkanmu. Jonggi, kamu tak tahu malu. diam. Ayah, aku... Sejak ayah sakit parah terbaring di tempat tidur, Chongqing malah kabur dari rumah. Tak peduli sama sekali denganmu. Saat nyawamu bergantung di ujung tanduk, dia malah membawa pria liar, berusaha mencelakaimu. Untungnya, anakmu berjuang keras. Mengundang dokter ahli dari Britania, Dr. Lang. Dr. Lang berusaha sekuat tenaga, bekerja sampai muntah darah, baru bisa menyembuhkanmu. Tapi Chongqing malah memakiku. Anak durhaka yang hati busuk seperti dia. Sebaiknya ayah usir dia dari keluarga Zong. Benar Tuan Jong, aku dan timku, dengan usaha keras baru bisa menyembuhkanmu. Ayah tak tahu. Saat itu ayah dalam keadaan kritis. Dr. Lang berusaha keras sampai bisa menyembuhkanmu. Tapi Chongqing tak hanya tak peduli padamu. Dia malah mengirim kekasihnya, berusaha mencelakaimu, hampir membuatmu tewas. Jonggi, kamu mengada-ada ayah. Jangan dengarkan dia. Tuan Ning yang sebenarnya menyembuhkan sakitmu. Tuan Jong, saya bersaksi untuk Nona Jong, karena saya membongkar wajah asli penipu ini. Saat kami merawatmu, dia membalas dendam merusak alat saya. Untung ayah beruntung Dr. Lang berjuang keras untuk menyelamatkan ayah Chongqing sebagai putri sulung. Keluarga Zong malah mempermalukan keluarga berkolusi dengan orang luar dengan dalih pengobatan ingin melukaimu untuk monopoli harta keluarga. Saya mohon ayah, seperti Chongqing anak durhaka jahat, harus dicabut hak warisnya dan diusir dari keluarga Zong. Sedangkan pria liar ini, dia bersekongkol dengan Chongqing ingin membunuh kepala keluarga Zong dan merusak peralatan miliaran Dr. Lang. Dia pantas mati. Ayah, kenapa pukul saya? Sudah diam. Ayah, apa kau sudah pikun dia? Kau anak durhaka, kamu kira aku pingsan. Lalu kau bisa putar balikan fakta, mengeluarkan omong kosong. Aku beritahu ayah. Ayah... Selama aku sakit ini, meski terbaring di tempat tidur, tubuh tak bisa bergerak, mulut tak bisa bicara. Tapi kesadaranku sangat jernih. Semua yang kalian katakan, aku tahu jelas sekali. Nyawaku diselamatkan oleh Tuan Ning. Kalian siapa? Bisa berani mengklaim jasa besar? Tuan Jong, dia yang paksa aku tipu ayah. Kau, ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya ingin menunjukkan diri di depan ayah. Ini kesalahan tak disengaja. kesalahan tak disengaja. Kurasa belum tentu. Paman Jong masih ingat lukisan di samping ranjang ayah dari mana? Kau siapa? Di sini mana giliranmu bicara? Jonggi, kuperingatkan, jika berani lancang pada Tuan Ning lagi, kupatahkan kakimu. Ini anak durhaka ini yang gantung di kamarku. Beberapa hari lalu, dia bilang dengan bayar mahal dapat relik suci dari gereja barat. Katanya gambar dewa bisa lindungi kesehatan dan keselamatanku. Tapi tak disangka, sejak gambar ini digantung di kamarku, aku jadi pusing dan kepala berat. Tak lama kemudian aku sakit.
Dia bahkan membujukku agar aku menyingkirkan Zhongqing dan menunjuknya sebagai pewaris. Zhong-yi, aku tak menyangka kau menyakitiku sehari-hari saja sudah cukup. Kau tega menyakiti ayah juga. Bukan aku tak melakukannya. Ayah, aku juga tertipu orang. Bagaimana mungkin aku menyakiti ayah? Aku tak melakukannya. Penjaga, tangkap anak durhaka ini yang meracuni ayah kandungnya sendiri, bawa dia pergi. Usir dari keluarga. Mulai hari ini, aku, Zhong Wansu, tak punya anak bernama Zhong-yi. Dan kau, orang asing, kau menghina Tuan Ning, merendahkan warisan budaya Tiongkok, menghina pengobatan tradisional. Dosamu tak terampuni. Penjaga, patahkan kedua kakinya, usir dari Tiongkok. Kak Xiaoyao, penyakit ayah hari ini berkat pengobatanmu yang luar biasa. Sebenarnya aku juga punya penyakit tersembunyi. Bisakah kau obati untukku? Nona Zhongqing, kulitmu tampak segar dan berseri, putih dan bercahaya. Tak tampak seperti punya penyakit tersembunyi. Itu sebabnya disebut tersembunyi. Tuan Ning tidur nyenyak kemarin? Terima kasih atas perhatiannya. Aku tidur sangat nyenyak. Bagus, syukurlah, bagus sekali. Kondisi kesehatanku baru sembuh kemarin. Pesta ini dipersiapkan buru-buru, jadi tak sempat melayani Tuan Ning dengan baik. Begini saja, bagaimana kalau Tuan Ning tinggal lebih lama di sini? Aku akan meminta Zhongqing menemani Anda. Dia akan memperkenalkan pemandangan di sini. Bagaimana menurut Anda? Ya, Kakak Xiaoyao, di wilayah keluarga Zhong banyak tempat menyenangkan. Ada banyak pemandangan unik, seru dan menegangkan. Aku bisa mengajakmu menjelajahi semuanya. Tidak. Terima kasih atas kebaikan kalian, aku menghargainya. Tapi aku punya tugas dari sekte, tak boleh menunda. Setelah semuanya selesai, aku akan kembali mengunjungi kalian. Sekali janji, ya. Sekali janji. Ayo, makan-makan. Pedang pembasmi dewa merasakan aura dewa asing. Arah ini ke keluarga Bai. Bahaya. Keluarga Bai akan celaka. Rumah kosong. Sudahlah, tak peduli. Mata dewa terbuka. Aneh, kenapa keberuntungan keluarga Bai menyimpan aroma dewa asing? Ning Xiaoyao, kenapa kau di sini? Kamu orang kampungan. Gagal menipu untuk pernikahan, kini malah mencuri. Apa? Zhongqing sudah bosan denganmu, status dan hartamu dicabut, kembali jadi miskin, lalu mencuri di rumah keluarga Bai. Kak, cepat telepon polisi. Suruh tangkap dia. Kak, kenapa diam saja? Lupa ya, bagaimana dia menghina keluarga Bai di tender itu? Ada apa ini? Kenapa aroma dewa asing itu hilang saat keluarga Bai kembali? Aneh sekali, belum pernah lihat. Rupanya harus dipikirkan matang. Aku harus selidiki dulu. Dia diam saja, pasti merasa bersalah. Ketahuan basah tak bisa berkilah lagi. Ayo bawa dia ke polisi. Tunggu. Ibu, Ning Xiaoyao meski feodal dan takhayul, suka menjilat. Tapi dia jujur. Bukan orang licik. Ibu saat pertama datang, sudah kubilang. Tujuan utama ke keluarga Bai adalah membalas budi. Harap kalian ingat, Paman Bai selamatkan nyawaku. Beri aku kesempatan membalas. Pengemis mau balas budi. Tidak merepotkan saja sudah bagus. Sungguh menggelikan. Kau balas budi keluarga Bai. Layakkah kau? Aku bicara terus terang. Keluarga Bai tak perlu balas budimu. Cepat pergi dari sini. Aku belum bisa pergi. Keluarga Bai punya. Ibu, bagaimanapun juga, keluarga Ning dan Bai bersahabat lama. Keluarga Bai terhormat. Jika mengusirnya, orang luar akan bilang kita tak peduli persahabatan. Lebih baik kita biarkan dia tinggal. Kakak, bagaimana kau terima dia? Ini sama saja undang masalah.
Baik, Si Yun. Ini menyangkut muka keluarga Bai. Aku sudah putuskan. Jangan lagi kau bujuk aku. Tapi Ning Xiaoyao, kalau mau tinggal, hentikan kebiasaan takhayulmu dan omong kosong itu. Serta sikap sok jagoan juga harus kau ubah. Setuju? Mungkinkah keanehan di keluarga Bai terkait gelang ini? Baik, aku setuju. Ning Xiaoyao, kali ini akan aku asah karaktermu agar kau paham. Harus kuat sendiri. Nanti tinggal di sini. Kebersihan kamar urus sendiri. Jangan sembarangan keluar. Dan kalau berani berniat jahat pada aku dan Shiyun, kau mati. Paham. Nona Bai, izin bertanya. Aku lihat, baik di acara bisnis, pulang ke rumah, bahkan saat tidur, kau tak pernah lepas gelang giok ini. Sangat berharga bagimu. Kenapa? Jangan-jangan mau mencurinya. Bukan. Cuma aku dari desa. Gak banyak lihat. Kamu sayang banget sama itu. Cuma nanya. Penasaran aja. Gelang giok ini bukan barang berharga, cuma ini hadiah ultah dari ayah sebelum dia wafat. Ke kantor, hadir rapat dagang atau dapat kontrak, aku selalu pakai ini. Seperti ayah, selalu ada di sampingku. Pengen dia lihat anaknya jadi hebat. Nona Bai, aku ada permintaan. Silakan. Bisa lepasin itu, biar ku lihat baik-baik. Rupanya kamu memang mau curi gelang giokku. Ning Xiaoyao, dengarkan. Lupakan saja. Gelang ini adalah pusakaku. Siapa sentuh aku marah. Kalau mau tetap di keluarga Bai, kamu jangan macam-macam. Ternyata, sumber masalah di keluarga Bai ada di gelang giok ini. Tapi, Bai GQ sangat waspada, harus tetap di keluarga Bai. Cari kesempatan lain. Tenang, Paman Bai. Pasti aku jaga keluarga Bai. Makan terus. Cuma tahu makan doang. Pagi-pagi udah bikin kesel. Aku nggak makan ini. Ibu, Kenapa ibu yang pergi? Yang pergi harusnya si pemalas ini. Betul. Kenapa aku yang pergi? Kamu berdiri. Dibilangin berdiri. Mulai hari ini masak, cuci baju bersih-bersih. Semua kamu yang kerjain, keluarga Bai nggak butuh pengangguran. Kalau nggak sanggup, cepat pergi dari sini. Ibu, keluarga Bai dan Ning, bagaimanapun juga punya hubungan lama. Kamu suruh Ning Xiaoyao di keluarga Bai cuci baju masak. Kalau tersebar memalukan keluarga Bai, menurutku kita harus kasih dia kerja. Dan kerjaan yang layak. Aku rasa di perusahaan kita kasih dia posisi. Dasar pengemis dia siapa? Mau masuk Bai Group? Ibu, Begini ya, nggak boleh perlakukan Ning Xiaoyao buruk. Dengerin si Yun masuk perusahaan. Masuk perusahaan, benar departemen penagihan grup kita sedang butuh manajer departemen. Kulihat kamu, Ning Xiaoyao, ceria dan cocok sekali. Betul. Keluarga kita, keluarga Bai, kehilangan pesanan miliaran dari keluarga Chin. Sekarang ada kekurangan dana yang besar. Ning Xiaoyao, bukannya kamu selalu bilang ingin membalas budi? Ini kesempatanmu. Xion Hailong Group masih belum lunas utang 500 juta kita. Iya Bu, uang itu sudah lama tidak ditagih. Ning Xiaoyao, Hailong Group utang kita 500 juta. Kamu tagih itu. Kalau tak berhasil, jangan kembali lagi. Bu, Hailong Group ini anak perusahaan Yinlong Group. Direktur Zheng yang tangani keras kepala. Mengirim Ning Xiaoyao, bukannya sengaja menyulitkannya. karena Bibi Zhang sudah beritahu, maka saya patuhi saja. Saya langsung ke Heilong Group, tagih utang itu. Ning Xiaoyao, jangan sok kuat. Hailong Group ini dalam sekali, bukan urusanmu. Dengar kata. Kakak, aku rasa Ning Xiaoyao sangat hebat. Bukankah dia kenal putri keluarga Zhong? Masalah tagih utang kecil begini baginya gampang sekali, ya kan? Ning Xiaoyao, jangan gegabah. Kamu tidak sanggup. Kehormatan bisa direbut lagi, tapi nyawa cuma satu. Betul. Keponakan Ning, walaupun aku tidak berkata begitu. Kalau utang tidak tertagih,
dan kamu celaka, rugi besar. Bibi Zhang, utang ini akan kutagihkan untukmu. Tenang, aku akan baik-baik saja. Kamu. Ning Xiaoyao, aku cuci tangan. Naik mobil. Dari awal ku bilang, aku hanya takut kamu membuat Heilong Group marah. Bukan khawatirkan keselamatanmu. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Urusan tagih utang aku pergi sendiri saja. Kamu tunggu di sini agar tidak merepotkan. Bukankah ini kecantikan nomor 1 Laut Timur, Nona Bai GQ? Bertemu adalah jodoh. Bolehkah Nona Bai menemani saya makan? Tuan Zhong, saya punya tugas penting. Maaf, tidak bisa ikut. Anda siapa? Tuan Zhong, kami berasal dari keluarga Zhong di ibu kota, di seluruh Zhongsha. Bisa jalan seenaknya. Mengajak makan sudah menghormati Anda. Jangan diterima malah nolak. Jangan mengganggu si cantik. Orang bijak tahu situasi. Hari ini, asal melayani saya dengan baik, saya jamin keluarga Bai akan sukses. Jangan sentuh saya. Berani-beraninya, jaga. Bawa pergi. Bunuh kau. Ning Xiaoyao, kau masih lelaki? Cuma lihat saja. Hancurkan tangan ini. Lalu sujud minta maaf padanya. Apa katamu? Ini lelucon terbaik yang saya dengar. Orang ini gila? Kalau sekarang potong tangan sendiri, lalu berlutut, beri Tuan Zhong 100 kali hormat. Mungkin Tuan Zhong kami bisa lepaskan nyawamu. Berani ganggu orang saya? Serang dia. Serang dia. Hati-hati. Jago berkelahi tak berguna. Saya beritahu, saya dari keluarga Zhong di ibu kota. Keluarga besar, pengaruh besar. Sentuh saya sedikit saja, jari saya gerak bisa bunuh seluruh keluargamu. Orang keluarga Zhong ibu kota. Keluarga besar ya. Mau bunuh keluarga gua? Berani sebut namamu. Kalau hari ini lu nggak bunuh gua, kita masih ada kesempatan. Zhongqing, gua barusan pukul cabang keluargamu. Dia bilang mau bunuh keluarga gua. Dan balas dendam. Gimana nih? Siapa lu? Dari lubang mana sih orang kampungan ini muncul? Masa kenal nona besar kami? Dengarkan, ayo lu ngobrol sendiri. Zhongcheng, apa katamu? Nona besar? Mana berani gua hina nona? Gua minta maaf ke Tuan Ning. Gua minta maaf. Potong tangan sendiri sekarang, lalu sujud minta maaf. Bukannya lu minta gua bantu, kok malah marah? Ning Xiaoyao, janjimu lupa ya. Sudah dibilang jangan sok jago, malah telepon Zhongqing. Kalau telepon tadi nggak nyambung, pikir akibatnya. Oh, gua telepon Zhongqing, lu cemburu? Lu! Nah, cemburu kan? Pulang sendiri aja, jangan tunggu gua. Wajar jomblo. Hayangin apa nih? Yang bawa sang kecantikan terbesar Laut Timur Nona Bai datang ke Heilong Group? Direktur Zheng Heilong Group hutang 500 juta pada keluarga Bai. Sekarang sudah lewat batas waktu bayar. Aku datang hari ini, mau bicara sama kamu tentang bayar utang. Oh, wah, aku ini pelupa banget. Kalau kamu nggak datang hari ini, aku hampir lupa masalah ini. Tapi cuma 500 juta buat Heilong Group kami. Itu hal kecil aja. Ayo kita minum sambil ngobrol. Direktur Zheng minumnya nggak usah deh. Lebih baik kita selesaikan urusan ini cepat-cepat. Minum cuma buat bikin ngobrol lebih enak. Ayo kasih muka Direktur Zheng minum 1 gelas.
Direktur Zeng, aku nggak minum alkohol. Minum 1 gelas ya, 1 gelas. Kamu ngapain? Sudah kubilang aku nggak mau minum. Bangsat kurang ajar berani menolak muka gue. Dengar ya, keluarga baik kalian. Di Laut Timur cuma keluarga kelas 3, Heilong Group kami. Bisa pakai uang keluarga baik. Itu udah keberuntungan besar buat kalian. Masih berani datang minta utang? Nggak tahu mati. Mau apa? Jangan macam-macam. Lari. Nona Bai. Bukannya hari ini kamu datang untuk menagih utang? Kenapa lari? Aku tak mau. Uangnya tak kubutuhkan. Lepaskan aku. Pergi. Aku sarankan. Layani aku dengan baik. Aku akan kembalikan 500 juta yang berutang pada keluarga Bai kepadamu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Ning Xiaoyao. Siapa yang berani ganggu? Berani merusak kesenanganku? Satpam, satpam. Mungkin dewa jahat yang ganggu. Kamu pergi dulu, serahkan padaku. Tidak, aku tak bisa tinggalkanmu. Jangan khawatir, kalau kamu di sini aku malah tak leluasa. Pergi. Aku kesal sekali. Aku kesal sekali. Patahkan tangan kakinya. Potong kepalanya. Aku persembahkan. Bocah nakal. Berani buat keributan di Heilong Group. Kamu tahu siapa aku? Aku wakil direktur Heilong Group. Di bawahku, tak ada yang lebih tinggi. Kamu sudah buat marahku. Sama saja dengan melawan Heilong Group. Hei ya, ya. Kekuatan Dewa Huang Tian hancurkan segalanya. Kamu berani menghancurkan patung dewaku. Kuberikan nyawamu. Kamu tahu, di balik grup Heilong ada Yinlong. Keluarga Qin adalah Raja Naga Laut Timur. Kau berani menentangku. Keluarga Qin tak akan membiarkanmu. Oh, begitu. Jangan bilang tak kuberi kesempatan. Panggil saja bantuanmu sekarang. Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku susah. Hei, berani sebut namamu? Tak pernah mengubah nama, tak pernah menutupi marga, namaku Ning Xiaoyao. Halo Direktur Wang, ini Zeng. Ada seorang kampungan tak tahu diri. Dia tak hanya menghina Anda, tetapi juga menghina keluarga Qin. Dia bilang namanya Ning Xiaoyao. Apa? Anda sedang melapor ke Direktur Qin, dan sebentar lagi akan datang bersama Direktur Qin. Baik, baik. Aku akan awasi dia. Hahaha, hei. Kau sudah tamat. Sebentar lagi Direktur Wang akan datang bersama CEO Yinlong, kepala keluarga Qin. Nanti, bukan cuma dengan berlutut minta ampun bisa selesai. Oh, begitu. Aku tunggu. Ku dengar ya. Walau kau hebat sekalipun. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, itu semua tak berarti. Nanti akan kuperlihatkan betapa lemah tinjumu. Direktur Qin, Direktur Wang tiba. Direktur Qin, Direktur Wang, akhirnya kalian datang. Ini dia orangnya. Ia tak hanya meremehkan Heilong Group, tapi juga menghina keluarga Qin. Orang ini harus dihukum berat. Tenang, Direktur Qin. Saya tahu wibawa keluarga Qin. Tak boleh dinodai. Dialah orangnya. Dia tak tahu diri.
berani menghina keluarga Qin, sungguh memuakan. Tapi Direktur Qin, kita tak perlu marah pada orang rendahan ini. Direktur Qin, ini memang kelalaian saya. Membiarkan sampah ini menghina Heilong dan Yinlong. Serahkan dia pada saya. Akan saya habisi perlahan-lahan. Nanti pasti memuaskan kalian. Tentu, saya lakukan ini juga untuk menenangkan Nona Qin. Buat aku tenang. Kau cuma bikin susah aku. Ah, bocah brengsek, habis kau. Hari ini kau buat masalah besar. Kau bikin Nona Qin marah. Hari ini kau pasti mati. Direktur Wang, apa yang Anda lakukan? Ini memang kesalahanku, tapi kalian berdua, bukankah seharusnya menghukum orang luar dulu? Orang luar? Qin Mingyue memberi hormat pada Tuan Ning. Mingyue tak bisa atasi bawahan. Mohon Tuan Ning menghukumku. Tuan Ning, ini bukan salah Nona Qin. Semua karena bawahan buta. Pilih orang yang salah. Mohon Tuan Ning menghukum aku. Bangunlah. Baik. Dia cuma orang kampung yang tak punya mata. Mengapa kalian berdua bisa menyembah dia? Kau siapa? Berani tak hormat pada Tuan Ning? Tuan Ning adalah tamu penting keluarga Qin. Bahkan ayahku, Qin Wankue, hadir. Lihat Tuan Ning juga harus sujud memberi hormat. Orang yang keluarga Ning anggap dewa. Malah kau hina dengan kata-katamu. Ah, Tuan Ning, bukan. Tuan Ning, maafkan orang kecil seperti aku. Anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan aku. Mengganggu, suruh dia pergi. Pergi. Qin Mingyue saya beri tugas. Selidiki Laut Timur, apapun risikonya. Cari sumber dewa asing. Atasan Qin Mingyue siap. Tuan Ning, di kartu ini ada 1 miliar. 500 juta utang keluarga Bai. 500 juta lagi kompensasi. Ah, Kak, tenang saja. Orang kampung itu pasti aman. Si Yun. Ning Xiaoyao, kau baik-baik saja, tak terluka. Aku baik saja. Mereka tak bisa apa-apa. Tak bisa apa-apa, jangan kira aku tak tahu. Kau bersujud pada Direktur Zhang, minta maaf, baru mereka lepaskan. Tapi kalah harus terima, uang tak kembali. Hari ini kau pergi dari Bai. Oh, utang itu sudah kupulihkan. Tak hanya itu 500 juta yang mereka berutang, bahkan kutambah 500 juta lagi, total 1 miliar. Ning Xiaoyao, jangan kira dengan omong kosong bisa mempermainkan keluarga Bai. Di balik Heilong ada Yinlong, Raja Naga Laut Timur. Katamu uang itu tak hanya kembali, bahkan ditambah 500 juta. Kau anggap aku bodoh? Baiklah, si Yun. Ning Xiaoyao, yang penting kau baik-baik saja. Dan jangan khawatir, kau sudah menyelamatkanku. Tak akan kau usir dari keluarga Bai. Kalau uang tak kembali, tak apa, tapi tak perlu berbohong. Aku tak bohong, di kartu ini benar ada 1 miliar. Kartu tiruan ini mirip asli, tapi katamu ada 1 miliar di dalamnya. Siapa percaya? Baik, yang penting kau senang. Walau uang tak kembali, tapi karena kau selamatkan kakakku, kubiarkan kau tinggal di keluarga Bai. Tapi mulai sekarang semua kerja kasar di keluarga Bai kaulah yang kerjakan. Halo, Bu. Si Yun tadi Direktur Wang dari Heilong Group telepon aku. Dia bilang 500 juta yang mereka hutang ke kita akan dikembalikan semuanya. Bahkan sebagai kompensasi mereka tambah lagi 500 juta. Kartu banknya itu ada di tangan Ning Xiaoyao, keponakan Ning. Suruh dia buru-buru balik ke sini ambil 10 miliar itu. Apa? Kartunya asli? Jadi selama ini alasanmu bisa minta tagihan kembali cuma karena keberuntunganmu. Kamu ketemu Qin Mingyue. Kira kamu hebat ya? Nyatanya, ujung-ujungnya. Mesti minta cewek bersihin kotoranmu. Tapi karena kamu minta lagi, satu kartu dari Direktur Wang. Jadi kelebihan dan kekurangannya dianggap sama. Kelebihan dan kekurangan dianggap sama. Utang itu saya yang tagih. Kartunya si Yun yang rusakin. Kok di mulutmu? Jadi kelebihan dan kekurangan dianggap sama? Ning Xiaoyao, apa maksudmu? Saya yang rusakin saya. Karena kamu nggak jelasin dengan jelas. Aku kasih tahu. Untung kamu minta yang baru. Kalau nggak, bahaya besar. Kamu yang bikin keluarga Bai. Rugi 10 miliar, kamu penjahat. Ya ampun, entah Ning Xiaoyao ini memang minta tolong Qin Mingyue atau enggak, tapi utang ini memang Ning Xiaoyao yang tagih. Kalau menurut logika, jasanya harusnya milik Ning Xiaoyao. Aku bilang sama-sama. Ya sama-sama.
Ada masalah, kamu buat si sampah ini. Berani melawan ibumu? Ning Xiaoyao, aku kasih tahu. Jangan kira karena kamu berhasil tagih utang, lalu kamu punya jasa. Hah, tinggal di keluarga Bai. Ya jadi anggota keluarga Bai. Keluarga Bai yang selamatkan nyawamu. Kamu kerja untuk keluarga Bai. Ini hal wajar. Perjanjian kita dulu tak lagi berlaku. Kebetulan, Shi Yun sedang cari kerja. Kan kau kenal, Qin Mingyue dari Yinlong itu, hubungan kalian cukup baik. Nah, Shi Yun kita, dia sangat berbakat. Kualifikasinya bagus. Carikan posisi manajerial untuknya. Tak berlebihan kan? Shi Yun masuk Yinlong. Harus jadi manajer. Kalau tak bisa, keluar dari keluarga Bai. Astaga, besi harus ditempa saat panas. Dulu saat Ning Xiaoyao masuk keluarga kita, aku sarankan jangan cari muka atau sok jago. Sekarang kita minta dia bantu Shi Yun lewat jalur belakang. Bukankah sama seperti Ning Xiaoyao? Kakak, apa yang kau bicarakan? Aku mau masuk Yinlong. Bisa dengan kemampuan sendiri. Cuma ibu terlalu baik hati. Cari alasan saja, agar dia tetap di keluarga kita. Jangan pikir, aku harus bergantung padanya. Baru bisa masuk Yinlong Group? Shi Yun benar. Dengan kemampuan Shi Yun, masuk Yinlong Group itu gampang. Minta bantuan si sampah ini, itu karena kita kasihan sama dia. Harusnya dia bersyukur. Tuan Ning, investigasimu ada hasilnya. Tapi agak rumit. Besok ada waktu ketemu? Bisa. Besok saya ke Menara Yinlong. Kita ketemu langsung. Oh ya, Bai Siyun dari keluarga Bai ingin kerja di Yinlong Group, cari posisi manajemen, lihat aturkan untuknya. Oh, saya paham. Tuan Ning tenang. Saya atur dengan baik. Halo, Sekretaris Zhang. Apa? Saya jadi kepala departemen di Yinlong Group? Baik-baik, saya paham. Ah, Bu, itu Sekretaris Zhang. Nah, kamu diterima di Yinlong. Bu, beberapa hari lalu saya sudah kirim CV ke Yinlong Group. Bahkan tanpa bantuan orang lain, saya pasti bisa masuk. Saya bisa andalkan diri sendiri. Ning Xiaoyao, siapa tadi yang telepon? Apa kamu minta tolong Qin Mingyue lagi? Kerja adikku kau yang ganggu? Benar, aku beritahu Qin Mingyue. Apa? Ning Xiaoyao. Hanya dengan satu kalimat kau hapus semua usahaku. Hilang begitu saja. Cepat minta maaf padaku. benar, aku kasihan padamu. Ingin kau tinggal di keluarga Bai. Dibilang gendut, malah sesak napas. Si Yun memang sangat berbakat. Bisa masuk manajemen Yinlong sendiri. Cepat minta maaf pada Si Yun. Aku hanya bicara jujur. Kenapa harus minta maaf? Ning Xiaoyao, kulihat tubuhmu lembek semua. Hanya mulutmu yang keras. Bu, kurasa lebih baik kita jangan marah pada sampah seperti ini. Walaupun dia bicara panjang lebar. Tak akan mengubah. Faktanya besok aku masuk Yinlong Group untuk lapor diri. Jangan biarkan sampah ini rusak suasana hati kita. Hahaha, baiklah. Tak usah marah pada sampah ini. Ayo, Bu rayakan untukmu. Buka sampahnya ya. Baik. Jangan minum banyak, besok lapor diri. Jangan sampai terlambat. Jangan ikut campur. Sungguh. Aku sudah sampai. Baik, Tuan Ning, aku turun menjemput. Saya tahu Sekretaris Zhang. Bukankah saya sudah bilang, kemarin malam senang. Rayakan dengan keluarga. Kebablasan tidur. Lagi pula cuma telat 2 jam. Seperti orang berbakat saya. Telat sedikit saja tidak boleh. Ning Xiaoyao, kamu kenapa di sini? Yinlong Group bukan tempat sampah sepertimu. Harus datang. Udara saja jadi bau miskin karenamu. Lebih baik kamu pergi saja. Saya ada urusan penting hari ini. Kalau gila, pergilah ke tempat lain. Kamu siapa? Berani bicara begitu pada saya? Ning Xiaoyao, saya bintang masa depan Yinlong Group. Kamu berani tidak hormat? Satpam. Satpam mana? Saya sebagai kepala departemen. Yinlong Group perintahkan kalian. Usir orang ini keluar. Ada apa dengan kalian berdua? Orang sebesar ini keluyuran di Yinlong Group, kamu nggak lihat ya? Nggak tahu apa yang dikerjain pelayan rendahan macam kamu. Maluin Yinlong. Nona, saya kurang paham maksud Anda.
Tapi di Menara Yinlong, banyak orang datang tiap hari. Asal berbusana sopan dan tidak ganggu kerja, boleh istirahat di lobi. Kamu orang rendahan berani melawan saya? Tahu saya siapa? Bai Siyun, cukup. Kalau masih arogan, Yinlong ini jangan masuk lagi. Saya jangan masuk? Kamu mimpi ya? Jangan kira saya bisa masuk Yinlong karena sampah macam kamu. Dengar ya, saya masuk Yinlong jadi manajer, karena kemampuan sendiri. Saya urus bawahan. Apa urusanmu? Dengar ya, Ning Xiaoyao. Orang rendahan macam dia, saya pecat kapan saja. Tak ada urusan denganmu. Di mana satpamnya? Cepat usir dia. Atau kalian semua dipecat. Siapa yang berisik? Halo Direktur Chin. Selamat pagi, Direktur Chin. Saya manajer baru di Yinlong Group. Nama saya Bai Siyun. Kita pernah bertemu. Oh, jadi kamu. Direktur Chin masih ingat saya. Saya paham sekarang. Saya bisa jadi manajer di Yinlong berkat mata tajam Anda. Melihat kemampuan luar biasa dan potensi tanpa batas saya. Tenang saja, Direktur Chin. Saya tak akan mengecewakan Anda. Kelewatan, saya tak berharap apa-apa. Tidak ada harapan untukmu. Apa yang terjadi? Direktur Chin, Ini gara-gara orang kampungan ini. Merepotkan dan mengganggu Anda. Nanti saya suruh usir dia. Kamu bilang usir dia. Betul, Direktur Qin. Saya tahu mungkin Anda masih sayang pada Ning Xiaoyao. Tapi izinkan saya bicara terus terang. Dia sampah, tak layak untuk Anda. Anda harus putus total dengannya. Sebagai manajer Yinlong Group, membantu Anda adalah tugas saya. Tenang saja, saya urus ini. Anda tak perlu khawatir. Selama aku masih ada, tak akan kubiarkan sampah ini mengganggumu. Siapa yang beri kau keberanian? Berani mengomentari Tuan Ning? Direktur Chin, untuk seorang pria tak berguna, kau memukul tangan kananmu sendiri. Kau harus tahu, akulah bintang masa depan Yinlong, yang kau rekrut sendiri. Kau yang kurekrut tak pantas. Jika bukan karena Tuan Ning, dengan latar belakangmu, untuk bersihkan toilet di Yinlong pun, kau tak layak. Tuan Ning, bagaimana menurut Anda? Baik, dia terus bilang punya kemampuan dan bakat. Maka biarkan dia ikuti proses rekrutmen biasa. Ya, Tuan Ning. Nona Bai, Yinlong Group, hanya terima lulusan S2 atau S3, kamu lulusan D3, tidak sesuai standar kami. Tapi demi Tuan Ning, boleh kuterima kau di Yinlong jadi petugas kebersihan. hah! Ini tak mungkin. Aku masuk karena kemampuanku. Aku sendiri yang... Semua salah kamu. Kan salah kamu? Semua salah kamu. Kau yang menghalangiku. Bikin Qin Mingyue menugasku jadi petugas kebersihan. Benar kan? Tuan Ning bersabar denganmu, itu kebaikan hatinya. Jangan kau anggap remeh. Berhenti. Kau tidak apa-apa. Qin Mingyue, apa yang kau lakukan? Mengapa kau pukul adikku? Aku tahu keluarga Qin punya kuasa, tapi kau tak boleh semena-mena menganiaya orang. Dan kau hanya diam melihat orang luar semena-mena menyakiti adikku. Kak, Ning Xiaoyao berkomplot dengan orang luar. Kakak harus bela aku. Adikmu bertindak sewenang-wenang menganiaya pegawai Yinlong. Padahal dia bisa masuk Yinlong karena hubungan Tuan Ning dia tidak bersyukur. Malah menghina Tuan Ning, memukulnya masih ringan. Apa yang dia katakan benar? Kakak, bagaimana bisa kau percaya kata orang luar? Mereka berdua memang sekongkol? Aku masuk Yinlong dengan kemampuan sendiri. Ini semua salah Ning Xiaoyao. Sekarang jabatanku sebagai supervisor hilang perempuan ini. Untuk menghinaku, menyuruhku jadi petugas kebersihan. Baiklah, semua kata-katamu benar. Mari kita naik dulu. Urusan utama yang lebih penting. Ni Xiaoyao Bajinggang. Ni Xiaoyao Bajinggang. Jangan sentuh aku. Aku takut Nona Qin salah paham. Pergi. Ning Xiaoyao kita lihat nanti. Ini segel Gunung Kunlun. Gelang giok ini bukan hadiah dari Paman Xiao untuk Yunyan. Kenapa ada segel Gunung Kunlun di sini? Laporkan. Baik, Tuan Ning.
Ayahku dan aku menyelidiki seluruh Yinlong Group dan Laut Timur. Tak ada jejak dewa asing. Tapi, saat kami menginterogasi Zheng dari Longteng Group, dia bilang patung dewa asing yang dia sembah di kantor diberikan oleh mitra dari Liu Group. Aku curiga dewa asing bersembunyi di Liu Group, tapi Liu Group keluarga terkemuka di ibu kota. Aku dan Emei punya status khusus, tak bisa menyelidiki. Bagaimana menurut Anda? Wah, ada apa Tuan Ning? Akhirnya menelepon saya. Hai, jangan begitu. Ada anak buah saya di sini. Kasih muka, bicara yang sopan. Baiklah, Anda tidak datang tanpa alasan. Katakan butuh apa? Tadi malam saya mengamati bintang. Ada bintang sial di barat laut. Bintang itu turun di Menara Zhong. Besok antar saya ke sana. Saya bantu atasi masalahnya. Tuan Ning, Anda yakin bukan main-main? Saya pernah bohong. Percayalah saja. Baik, besok kita ketemu. Ya, sampai besok. Besok ikut saya ke sana. Ya, Ning Xiaoyao, benar-benar Anda. Musuh selalu bertemu. Kenapa? Tahu saya interview di Zong Group. Jadi mau menghalangi? Dan Anda, Qin Mingyue. Ini Zhong, bukan wilayah keluarga Qin. Tipu muslihat Anda di sini tidak berlaku. Dengan kemampuan saya akan segera bekerja di Zong. Nanti Yinlong Group jangan harap bekerja sama dengan Zhong lagi. Saya jamin. Saya dan Zhongqing akan periksa di luar. Anda lihat situasi. siap. Berani mengabaikan saya? Tunggu saja, akan kuberi pelajaran. 629 Bai Siyun, segera datang wawancara. Aku di sini. Kamu Bai Siyun? Ya, aku Bai Shiyun. Bagus. Baiklah. Nona Bai, cepat lepas jaketmu. Mari mulai wawancara. Lepas jaket, 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 mulai wawancara. Siapa kau? Berani ganggu rencanaku? Ning Xiaoyao, kenapa kau di sini? Sedang wawancara. Bagaimana kau masuk? Dan kenapa jaketku tidak di badan? Nona Bai, tadi kita sedang wawancara. Kau tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku ingin kau istirahat sebentar. Tapi tak disangka. Orang ini tiba-tiba menerobos masuk, membantingku ke lantai, dan melepas jaketmu. Bermaksud berbuat tidak sopan padamu. Apa? Ning Xiaoyao, kau berani sekali ya, sampai aku kau coba-coba. Tak takut kakakku, ambil nyawamu. Betul, Nona Bai. Dia bilang, mau gagalkan wawancaramu. Agar tak bisa masuk Zong Group. Ning Xiaoyao, aku lawan kau. Kau baru dibius oleh kekuatan dewa asing. Dia mau celakai kau. Aku sedang menyelamatkanmu. Kau kira aku percaya? Kau tak suka lihat aku sukses. Naik pangkat. Pak pewawancara, panggil satpam, usir dia. Baik. Satpam. Jangan bergerak. Tetaplah di belakangku. Berhenti! Siapa berani sentuh dia? Apa yang terjadi? Mereka berani lawan aku? Satpam sudah dikendalikan dewa asing. Dewa asing? Ya,
Nanti aku jelaskan. Kamu ngapain? Aku kasih tahu kamu, jangan main-main. Nona Jong, aku kasih tahu, anak ini jahat sekali. Barusan aku bawa Nona Bai masuk wawancara, dia tiba-tiba nyelonong masuk. Pakai ilmu sihir sedikit, langsung bikin Nona Bai pingsan. Dia mau memperkosa dia lagi. Lalu aku panggil Satpam masuk. Dia pakai ilmu sihir lagi. Satpam jadi gila semua, makanya berani ganggu Anda. Aku bisa buktikan. Bukan cuma itu. Dia ancam aku juga. Dia cuma iri sama aku. Dari 2 kalimatmu tadi, meski tangan kakimu patah semua, kamu harus tahan juga. Ning Xiaoyao, cuma berani sembunyi di belakang perempuan. Kamu bilang ada dewa asing. Coba tunjukin di mana dewa asingnya. Iya, Nona Jong, lihat aku. Mana ada dewa asing? Anda tidak mungkin dibohongi oleh Tuan Ning ini. Bagaimana ini? Kenapa tubuhnya tak berbau sama sekali dewa asing? Benar. Dia, Ning Xiaoyao, terus bilang tentang dewa asing dan sebagainya. Menurutku, itu hanya alasan untuk niat jahatnya. Xiaoyao, apakah ada yang kau sembunyikan dariku? Kemarin kau bilang Jong Group ditimpa bencana. Hari ini kau bicara lagi soal dewa asing. Hal-hal gaib begini membuatku bingung. Kalau kukatakan ada dewa asing, maka memang ada. Hah? Kau bilang ada ya ada? Kalau begitu aku bilang, di dunia ini tak ada dewa asing. Ning Xiaoyao, aku sarankan jangan main sulap lagi. Cepat minta maaf padaku. Nanti kau kuantar ke kantor polisi. Aku punya saksi dan bukti lengkap, tak ada ruang untuk beralasan. Aku punya bukti. Bisa membuktikan ada dewa asing. Jin Mingyue, kenapa kamu datang? Kamu ya, Ning Xiaoyao. Kupikir kau merindukanku. Nyatanya kau bawa perempuan lain menemuiku. Aku dianggap apa olehmu? Zhong Qing, aku datang. Benar untuk menolong keluarga Zhongmu, menghalau bencana. Ning Xiaoyao, kecelakaan kan? Diam kamu. Bukannya kau bilang, tak ada dewa asing? Ini cuma patung dewa, patung tanah saja. Tumpukan besi tua, apa itu dewa asing? Kau benar-benar tak menyerah sampai mati. Percaya sekarang? Kalau tak percaya, tak masalah, coba lagi. Tak usah coba lagi, aku percaya. Tak disangka ada dewa asing. Gedung keluarga Zong kami. Bagaimana bisa ada sihir jahat ini? Hampir saja ku percaya fitnahmu. Kau berkali-kali hina Ning Xiaoyao. Masih mau masuk Zong Group. Kuumumkan, Zong Group boykot permanen Bai Shiyun. Kuumumkan, Yinlong Group juga boykot permanen Bai Shiyun. Bai Shiyun. Kini, baik di ibu kota maupun Laut Timur, tak ada perusahaan yang berani mempekerjamu. Kalian... Cepat pergi. Ini... Tuan Ning, bagaimana kita tangani dia? Katakan dewa asing itu apa yang sebenarnya. Dan di dalam Zong Group menyembah dewa asing, apa tujuanmu sebenarnya? Dia... Hati-hati. Ning Xiaoyao, kita bertemu lagi. Ning Xiaoyao, aku tanya sekali lagi. Asal kau mau jalani dual cultivation denganku, aku akan buat kau puncaki barat, jadi Raja Dewa di dunia barat. Jalan sesat masih belum sadar. Zhongshaku yang terkuat. Dunia barat hanya tempat sampah. Sang pedang datang dari langit, menyapu habis iblis dunia. Tidak mungkin. Kau hanya anak muda. Bagaimana bisa membunuh avatarnya dewa asing? Siapa kau sebenarnya? Betul, Ning Xiaoyao. Siapa kau sebenarnya? Hari ini kalau tidak jelaskan, jangan harap pergi. Gunung Kunlun. Naga Raja. Kau adalah Naga Raja? Ya, aku adalah naga raja dari Gunung Kunlun. Turun gunung kali ini, untuk Dewa Bulu. Dewa asing ganggu Zhongsha.
pikat rakyat Zhongsha. Sebagai naga raja, sudah tentu harus basmi kejahatan, jaga tahu, kembalikan langit cerah untuk rakyat Dacia. Kau naga raja? Pantasan. Tak heran. Sekarang kau sudah tahu identitas asliku. Cepat katakan yang sebenarnya. Baiklah, baiklah. Dewa asing ini diberikan oleh Baya dari keluarga Bai. Dia menggodaiku asal kupuja dengan tulus, keinginanku terkabul. Dapat kekuatan luar biasa, bisa berbuat sesukaku nanti. Paman kedua baik. Kok bisa dia? Baya terlibat juga. Aku paham. Kau paham? Paham apa? Kini tampaknya wujud asli Dewa Bulu mungkin tersembunyi di keluarga Bai. Keluarga Bai. Tak heran gelang ini punya segel Gunung Kunlun. Tak heran tiap Bai Ziqiu pulang aura dewa asing lenyap. Gelang ini yang menekannya membuatnya terpaksa diam. Bahaya keluarga Bai bakal ada masalah. Aura jahat. Keluarga Bai sangat pekat sampai mengental. Tanpa penindasan gelang giok, dewa asing tak sembunyikan aura lagi. Ning Xiaoyao, ibu, semua gara-gara dia. Dia mengandalkan kenal dengan Zhongqing dan Qin Mingyue, menfitnah, memecah belah, bahkan menyuruh mereka memblacklist aku. Yang paling parah, dia menyuruh dua bocah itu menggangguku. Lihat wajahku bengkak dipukul. Ning Xiaoyao, berani-beraninya kau kembali, keluarga Bai memberimu makan dan tempat tinggal, ternyata malah membesarkan pengkhianat. Hari ini kau harus memberi penjelasan. Kalau tidak, kau akan kukeluarkan dari keluarga Bai. Tante Bai, aku sama sekali tidak memecah belah. Bukan itu saja, aku bahkan menyelamatkan Shiyun. Menyelamatkan Shiyun. Saat Shiyun dipukul, kau sedang apa? Saat dia di blacklist, kau sedang apa lagi? Untuk mengambil hati Zhongqing dan Qin Mingyue, kau malah menjadikan adikku sebagai batu loncatan. Ini bukan waktunya membahas itu. Aku sudah memastikan wujud asli Dewa Bulu saat ini bersembunyi di keluarga Bai. Yang terpenting adalah menemukan dewa asing itu. Jika tidak, keluarga Bai mungkin tertimpa musibah. Kau Ning Xiaoyao, kau tak hanya menyakiti Shiyun, kau juga menyumpahi seluruh keluarga kami. Jika tak percaya, tanya Shiyun. Dia sudah merasakan sendiri di gedung Zhong betapa mengerikannya dewa luar itu. Apa yang kau alami? Jangan pikir aku tak tahu. Itu semua tipu muslihat kalian. Untuk menakut-nakutiku, mengacaukan wawancaraku, memukuli pewawancaraku, dan membuat si Zhong memblokirku. Lalu, takut aku protes padamu, kau buat cerita hantu dan dewa palsu untuk menipu dan menakutiku. Ku beritahu, akal bulusmu sudah ketahuan. Ziqiu, percayalah padaku. Aku berkata jujur. Jika dewa luar tak segera disingkirkan, keluarga Bai benar-benar akan celaka. Cukup, Ning Xiaoyao. Jangan bicara omong kosong dewa dan hantu lagi. Kukira kau datang hari ini karena merasa bersalah dan ingin minta maaf pada Shiyun. Tapi tak kusangka sampai sekarang kau masih bicara tahayul kuno. Kau benar-benar tak bisa ditolong lagi. Yang kukatakan bukan takhayul feodal. Aku sudah menemukan kebenarannya. Paman Bai dulu dibunuh Dewa Bulu. Kini ia datang menyakiti keluargamu. Aku membalas dendam untuk Paman Bai, sekaligus menyelamatkan kalian. Apa katamu? Kematian Baimu sudah kau selidiki. Apa yang kau temukan? Ibu, dia hanya membohongimu. Percaya dia untuk apa? Diam kau. Kematian Lao Bai dulu misterius. Itu jadi duri di hatiku. Ning Xiaoyao, kau benar-benar sudah selidiki. Kalau kau berani bohong soal ini, aku pasti mempertaruhkan nyawaku untuk membuatmu membayar. Saya memang sudah menemukan kebenarannya. Dulu ayah saya dan Paman Bai bekerja sama mengusir dewa asing dari barat. Saat mereka berdua melacak Dewa Bulu, mereka disergap. Ayah saya tewas. Paman Bai berhasil kabur. Lalu keluarga Ning dibantai Dewa Bulu. Paman Bai melindungiku dengan nyawanya, sehingga aku bisa selamat. Apa yang kamu katakan ini selain tahayul feodal dari dewa-dewa asing barat itu? Yang lainnya, bukankah semuanya sudah kita ketahui? Benar. Tapi pernahkah kalian berpikir ayahku dan Paman Bai saat menyelidiki lokasi Dewa Bulu sebenarnya adalah operasi rahasia? Bagaimana mungkin Dewa Bulu bisa mengetahui pergerakan ayahku dan Paman Bai, lalu menyiapkan jebakan sebelumnya? Kamu bilang Dewa Bulu itu dewa, maka dia punya ratusan cara untuk tahu jika ada yang menyelidikinya. Tapi saat mengejar dewa asing lain, Paman Bai dan ayahku kan berhasil. Apa sebenarnya maksudmu?
Yang ingin kusampaikan adalah, jika selain ayahku dan Paman Bai, di tim yang mengusir dewa asing ini ada orang ketiga? Apa? Ada orang ketiga? Benar. Orang ketiga inilah yang memberitahu Dewa Bulu tentang pergerakan ayahku dan Paman Bai, sehingga menyebabkan rangkaian tragedi berikutnya. Katakan apa yang kukatakan benar, Paman Bai. Hahaha. Keponakan Ning, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kemudian lewat beberapa jalur, ternyata dulu ayah dan Paman Bai ditugaskan mengusir Dewa Barat adalah atas amanat Gunung Kunlun. Dan dari data masa lalu, saat itu yang dikirim usir Dewa Barat, selain ayah dan Paman Bai, ternyata ada orang ketiga, hanya namanya dihapus. Sampai Bai Siyun lamar kerja di Menara Jong, kami tangkap Chu Wen yang punya jelmaan dewa asing. Katanya patung dewa bulunya justru dari Baya keluarga Bai. Dengan demikian, semua terhubung. Dulu, Baya terhipnosis dewa bulu, sehingga ayah dan paman tewas. Itulah penyebab tragedinya. Ini kebenaran tragedi itu. Baya, benarkah kamu yang bunuh kakakmu? Ibu, sudah pikun ya? Ning Xiaoyao ini sampai Gunung Kunlun saja diangkat. Naga Raja Gunung Kunlun adalah pemimpin Tiongkok. Informasi tentang Gunung Kunlun semuanya rahasia negara. Dia cuma orang desa. Mana mungkin tahu? Layakkah dia? Dulu aku kasihan. Pikir kamu yatim piatu datang ke Laut Timur, tak punya siapa-siapa, lalu ku tinggal di keluarga Bai. Tapi kamu balas kami bagaimana? Adikku melamar kerja, tak hanya tak bantu, tapi malah menghujat. Sekarang, untuk bisa kembali ke keluarga Bai sampai fitnah paman, ucapan seperti itu kau keluarkan. Ning Xiaoyao, kau sangat mengecewakanku. Benar atau tidak ucapanku, kita coba saja tahu. Ning Xiaoyao, gila kau? Marah dan mau bunuh orang? Asal aku hancurkan tubuhnya, kalian akan tahu siapa dia. Sudahlah Ning Xiaoyao. Kalau ingin bunuh pamanku, bunuh aku dulu. Kecuali kau punya bukti, kalau tidak aku sama sekali tak akan percaya padamu. Mau bukti, ya? Kami berdua adalah buktinya. Benar, kami bisa buktikan Baya memang bermasalah. Kalian lagi? Ning Xiaoyao, aku meremehkanmu. Kau sanggup suruh dua putri kaya jadi saksi palsu. Memang semua tahu kau Ning Xiaoyao dekat dengan keluarga Zhong dan Qin. Mereka pasti memihakmu. Jadi kesaksian mereka tak bisa dipercaya. Keluarga Cinku, Raja Naga Laut Timur sejati, perlu bohongi keluarga Bai? Ning Xiaoyao, kau bilang Baya bunuh Bai Mo. Apa kau punya bukti? Sudah kukatakan, hancurkan tubuhnya, kebenaran akan terungkap. Itu bukan bukti. Kalau kubunuh kau, lalu tak apa-apa, siapa yang kuajak berdebat? Kalau begitu kubunuh kau, apa akan ada yang terjadi? Kau sangat paham. Sudah cukup Ning Xiaoyao. Aku tak tahu apa masalahmu. Dengan paman Bai kedua, hingga kau begitu berniat membunuh. Nyawa manusia bukan mainan. Kalau benar seperti kata paman, kau membunuhnya. Jika tak ada yang terjadi, bagaimana lagi? Nyawaku akan ganti nyawanya. Nyawamu tak berharga. Siapa bilang nyawa Tuan Ning tak berharga? Bahkan seluruh keluarga Bai, semua orang sekalipun, tak sebanding sehelai rambut Tuan Ning. Dengan status Tuan Ning, jika ingin nyawa Baya, ambil saja, tak perlu buat alasan. Identitas Ning Xiaoyao. Dia cuma orang kampung norak, pengangguran yang diandalkan wanita. Selain dua status itu, ada identitas apa lagi? Berdasarkan apa kau berani tak hormati Tuan Ning? Bapak tua Qin. Saya akui, di hadapanmu, keluarga Bai memang tak berarti. Tapi Ning Xiaoyao, dia jelas menyia-nyiakan perasaan putrimu. Mengapa kau membela orang yang tak setia seperti dia? Benar-benar katak dalam tempurung. Identitas Tuan Ning lebih tinggi dari langit, lebih luas dari laut. Kalian yang terdekat dengannya justru paling buta. Siapa sebenarnya Ning Xiaoyao itu? Dibesar-besarkan sekali. Kalau begitu katakanlah. Biar saya tahu. Saya ingin lihat
Identitas Ning Xiaoyao bagaimana bisa lebih tinggi dari langit? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Tuan Ning adalah naga raja Gunung Kunlun, juga pemimpin bersama Zongxia. Apa? Tidak mungkin. Dia cuma gigolo murahan. Mana mungkin dia naga raja? Tidak mungkin. Tampaknya demi membawanya menjadi menantu keluarga Qin, kau bahkan berani mengucapkan kebohongan konyol seperti ini. Aku memang naga Raja Kunlun. Kami menghadap naga raja. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Token ini pasti palsu. Ning Xiaoyao tak layak. Ning Xiaoyao, benarkah ini? Mengapa aku harus bohong? Meski kau naga raja asli, meski kau naga raja sungguhan, kau tak boleh begini, sembarang bunuh orang. Katakan sekali lagi, selama aku masih ada, kau tak boleh lukai pamanku. Coba lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Dia membunuh. Menurutmu, Baya telah dikorupsi Dewa Bulu menjadi pengganti. Kini Baya sudah mati. Tapi Dewa Bulu belum muncul, naga raja. Jelaskan pada kami. Benar katamu jika paman mati, semua akan terungkap. Lalu mana buktinya? Betul, kau bilang jika paman mati dan tak terjadi apa-apa, kau akan tebus dengan nyawa. Cepat bayar hutangmu. Ning Xiaoyao, penuhi janjimu. Naga raja jangan. Ning Xiaoyao, kau mau habisi semua? Awalnya dengan tubuh Baya. Aku bisa telan seluruh keluarga Bai. Lalu jadikan mereka basis. Lalu kuasai Laut Timur. Namun ada dua hal tak kusangka. Pertama, Bai Mosi tua itu masih menyimpan satu taktik. Dia meninggalkan sebuah gelang giok yang terisi kekuatan Dewa Gunung Kunlun. Gelang ini menekan kekuatan dewaku, menghalangiku mengendalikan keluarga Bai. Kedua, kau bisa menemukan keluarga Bai secepat ini, dan bahkan mampu membongkar identitasku dengan cepat. Ning Xiaoyao, kau sungguh luar biasa. Yang dikatakan Ning Xiaoyao ternyata benar semua. Apakah selama ini aku salah mencurigainya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin paman adalah Dewa Bulu? Dialah yang dulu membunuh ayah kalian, Dewa Bulu. Hari ini kau akan bayar dengan darahmu. Dengan kemampuanmu, kau mau membalaskan dendam? Aku menjelajahi dunia, menyerap keserakahan, amarah, dan kebencian manusia. Tak hanya kekuatanku pulih seperti sedia kala, bahkan meningkat pesat. Sekarang kau bukan lawanku, lebih baik ikut jalanku. Bergabunglah di barat, jadi penguasa para dewa di sana. Jalan sesat tetap saja sesat. Para dewa barat hanya seperti semut. Meski kekuatanmu meningkat di mataku, kau hanya semut yang sedikit lebih kuat. Banyak bicara. 1000 pedang menyatu. Ning Xiaoyao, kau akan mati mengenaskan. Selamat naga raja berhasil membunuh Dewa Bulu. Kebaikanmu telah sempurna. Aku Zhang Suiling, bersujud pada naga raja. Terima kasih telah membalaskan dendam Baimo. Ibu, tolonglah jangan. Ini tak pantas. Dulu Paman Bai selamatkan nyawaku. Balas dendam untuknya sudah seharusnya. Betul, Bu. Kenapa ibu berlutut padanya? Tak peduli dia tuan apapun. Nyawanya diselamatkan keluarga Bai. Dia berutang budi pada kami. Diam. Maaf. Dulu aku salah menuduhmu. Sekarang ku sadari, akulah badut yang sok tahu. Nona Bai benar. Kau memang sok tahu. Ku ingat di acara investasi, kau bilang prestasi keluarga baik karena usaha Bai GQ. Tapi tahukah kau, alasan Yinlong Group sering kerja sama denganmu karena permintaan Tuan Ning. Tak ada hubungannya dengan kemampuan pribadimu. Cukup. Ya, Dulu Baya bunuh keluarganya. Lalu Paman Bai selamatkanku. Hutang dan dendam sudah lunas. Bantuan untuk keluarga Bai ini adalah hadiah terakhir dariku. Gelang giok ini hadiah ulang tahun darinya.
kembali pada pemiliknya.